Apa yang terjadi? Kenapa aku bisa melihat suster itu tidak mengenakan pakaian? Tidak disangka, setelah batu giok kuno menghantam mataku, justru membantuku membangkitkan kemampuan tembus pandang. Karena ini adalah kemampuan tembus pandang. Sebut saja ini pupil emas ungu. Hahaha. Perbanmu sudah diganti. Sebentar lagi kamu sudah boleh pulang. Baik. Xiaofan, kamu tidak apa-apa? Aku dengar kamu berkelahi dengan orang lain. Tidak apa-apa, kan? Besar sekali. Putih sekali. Tidak kusangka, tanteku. Diam-diam punya aset tersembunyi. Xiaofan, Mereka duluan yang mulai memukul. Mereka melempar liontin giok itu ke arahku. Lihat luka bekas lemparan ini. Sakit sekali tahu. aduh, sini. Biar tante tiup ya. Tante, kamu baik sekali padaku. Sudahlah, fokus saja pada pemulihanmu. Mulai sekarang, urusan dunia barang antik, jangan ikut campur lagi. Halo? Apa? Ada apa? Dokter bilang, biaya operasi ibumu membutuhkan 500.000 yuan. Jika tidak segera dioperasi, kondisinya bisa memburuk sewaktu-waktu. Kalau sebelumnya, 500.000 yuan bagiku mungkin merupakan angka astronomis. Tapi sekarang, setelah aku memiliki pupil emas ungu, jangankan 500.000 yuan, bahkan 500 juta yuan pun bisa kudapatkan dengan mudah. Kamu jangan khawatir. Bukankah hanya 500.000 yuan? Aku punya cara. Cara apa yang kamu punya? Tidak disangka, tempat arcade ini ternyata mengadakan acara seperti ini. Kita main tebak besar kecil saja. Permisi, tolong beri jalan. Cuma 20.000. Berani-beraninya datang bermain. Uangku memang tidak banyak, tapi cukup untuk membuat kalian semua bangkrut. Bocah ini sombong sekali. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa membuat kami semua bangkrut. Harap segera pasang taruhan Anda. 4, 5, 6. Pupil emas ungu memang sangat berguna. Aku pasang besar. Xiaofan, bagaimana kalau kita tunggu dulu? Uang kita cuma segini. Kalau kalah, habislah kita. Baby, percayalah pada penilaianku. Kita tidak akan kalah kok. Sudah beberapa putaran berturut-turut keluar besar terus. Putaran ini tidak mungkin keluar besar lagi. Pasti keluar kecil. Aku pasang kecil. Aku juga pasang kecil. Taruhan dikunci, tidak bisa ditarik kembali. Kecil, kecil, kecil. Aduh, syil sekali. Silakan segera pasang taruhan Anda. Putaran ini aku all in lagi. Aku pasang kecil. Aku sudah melanglang buana di dunia judi selama puluhan tahun. Masa di permainan sekecil ini aku bisa kalah? Putaran ini aku pasang besar. 1, 5, 6. Aku juga pasang besar. Ikut satu lagi. Aku pasang besar. Besar, besar, besar. 1, 4, 5. 10 poin. Kecil. Menang lagi? Apa kalian sengaja bekerja sama untuk mempermainkan kami? Bocah ini belum pernah terlihat di sini sebelumnya. Katakan, apa dia orang suruhan yang kalian sewa? Acara ini memang sejak awal lebih bersifat hiburan semata. Lagi pula, jika Anda tidak percaya padaku, apa Anda tidak percaya pada Tuan Ketiga Cian? Tuan, semua uang ini kini menjadi milik Anda. Terima kasih banyak. Aku mengaku kalah. Bagaimana bisa? Bocah sepertimu beruntung sekali. Aku tidak mau main denganmu lagi. Kakak istirahat saja yang baik. Bagaimana dengan biayanya? Aku dan Xiaofan sudah mengumpulkannya. Nanti, setelah operasimu selesai dan kamu sembuh, aku dan Xiaofan akan menjemputmu pulang. Baby, biarkan ibuku istirahat dulu. Ayo, kuajak Bibi cari uang. Jangan, itu kan judi. Kalau kamu terjerumus, hidupmu akan hancur. Bibi, siapa bilang cara cari uang hanya lewat judi? Kita kan bisa coba peruntungan lain. Baiklah, aku ikut. Tapi, kalau nanti ku tahu,
Kamu melakukan hal-hal buruk? Lihat saja, bagaimana aku menghukummu. Bos, keluarkan semua kupon gosok di sini. Keluarkan semuanya. Kamu yakin? Mau semuanya? Tentu saja tidak. Aku mau memilih beberapa. Biar ku pilih. Ini. Semuanya ada di sini. Silakan pilih. Tapi kukatakan dulu ya. Setelah terjual, tidak bisa dikembalikan. Tenang saja. Aku malah takut nanti. Kamu tidak mau membayar hadiahnya. Bibi, kamu yang gosok. Tunggu. Chauvin, apa ini tidak terlalu asal-asalan? Gosok saja. Ku gosok ya. Ya ampun. Menang. Benar-benar menang, Chauvin. Dapat 20.000 yuan. Apa? Sini. Biar ku lihat. Biar ku periksa. Bisa seakurat ini? Bibi, gosok lagi saja. Lihat, masih ada banyak lembar di sini. Mungkin saja ada kejutan lain. Baiklah. Astaga. Benar-benar menang. Dan setiap lembar menang semua. Ya ampun. Bagaimana kamu melakukannya? Total hadiahnya mencapai 150.000 yuan. Ini benar-benar keajaiban di atas keajaiban. Bos, tolong cairkan semua tiket gosok ini. Untukku. Oh, baik. Saya akan cairkan hadiahnya sekarang juga. Saldo Alipay masuk sebesar 150.000 yuan. Kau, coba beritahu aku, apa rahasia yang kamu gunakan? Itu karena aku selalu didampingi oleh Dewi Keberuntungan di sisiku. Makanya keberuntunganku bagus sekali. Terima kasih ya, bos. Kami pergi dulu karena ada urusan lain. Hati-hati di jalan. Datang lagi ya. Untuk apa kamu menyuruhku kemari? Ruoyan, beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Tuan Tua Liu. Bukankah kamu selalu mencari sepotong giok kunlun yang bagus untuk dijadikan hadiah ulang tahun bagi Tuan Tua Liu? Kebetulan sekali, beberapa hari lalu aku mendapatkan sepotong giok kunlun yang sangat bagus. Coba lihat ini. Giok yang bagus. Sebutkan harganya. Asalkan kamu bersedia menjadi pacarku, giok ini akan menjadi milikmu. Selain itu, di pesta ulang tahun Tuan Tua Liu nanti, aku juga akan memberikan hadiah istimewa untukmu. Jangan mimpi. Aku tidak akan pernah menjadi pacarmu. Aku tidak butuh giok ini lagi. Bai Haoran, mau apa lagi kamu? Liu Ruoyan, jangan tidak tahu diuntung. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Susah payah aku mencarikan giok kunlun ini untukmu demi membuatmu senang. Tapi begini caramu memperlakukanku. Jika hari ini kamu tidak memberiku penjelasan, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Memangnya kau ini siapa? Lin Fan. Kak, jangan takut. Ada aku di sini. Liu Ruoyan, siapa dia? Kenapa kamu merangkul lengannya? Dia adik seperguruanku, Lin Fan. Jadi kamu si pedagang dari jalan barang antik itu? Pedagang kecil itu? Berani sekali kamu merebut wanita dariku? Kusarankan kamu segera enyah dari sini, atau aku akan menghabisimu hari ini. Bai Haoran, jaga mulutmu itu. Kalau kamu berani menyentuh adik seperguruanku, meski sehelai rambut pun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Liu Ruoyan, di seluruh Longjiang ini, hanya aku, Bai Haoran, yang pantas bersanding denganmu. Hanya keluarga baikku yang sanggup memberikan giok kunlun ini sebagai hadiah ulang tahun. Bocah ingusan seperti dia, memangnya dia sanggup memberikannya?
Astaga, mata ungu emasku ternyata meningkat. Mata ungu emasku ternyata bisa menyerap energi dari batu giok. Dengan kata lain, asalkan ada cukup banyak batu giok, aku bisa terus meningkatkan kekuatan mata ungu emasku. Hanya bermodal sebongkah batu busuk, beraninya kamu mengaku-ngaku itu Giok Kunlun. Tuan Muda Bai, apa kamu benar-benar berniat membawa barang palsu ini sebagai kado ulang tahun untuk Tuan Besar Liu, kan? Bicara omong kosong apa kamu? Giok Kunlun ini kubeli dengan harga 30 juta yuan. Atas dasar apa? Kamu menuduh barangku ini palsu? Sekali sentuh langsung hancur. Ini sama sekali bukan Giok Kunlun. Ini, aku sudah bersusah payah mencari Giok Kunlun ini. Tidak mungkin palsu. Bai Hauran, kau benar-benar tidak tahu malu. Membawa sebongkah batu tak berharga dan mengakuinya sebagai Giok Kunlun saja sudah keterlaluan. Kau bahkan mencoba membawa barang palsu ini untuk dijadikan hadiah ulang tahun Tuan Besar Liu. Apa yang kau pikirkan? Tidak mungkin. Aku tidak melakukannya. Bai Hauran, mengingat hubungan keluarga Bai dan Liu kita yang masih terjalin baik, kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Jika ada lain kali, aku pasti akan memutuskan hubungan denganmu. Junior, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Junior, kali ini untung ada kamu. Kalau tidak, aku pasti sudah ditipu oleh si Bai Hauran itu. Ayo, kita pulang. Aku juga akan membalas budimu dengan baik. Kakak senior, rumahmu besar sekali. Kakak senior, aku hanya membantumu sedikit saja. Kamu tidak perlu sampai menyerahkan dirimu padaku, kan? Bibirmu bilang tidak mau, tapi matamu menatap begitu lebar. Ingin aku menyerahkan diriku padaku? Jangan harap. Hari ini aku ketempelan, sial. Aku mandi dulu ya. Tunggu aku di sini. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Aduh, sakit sekali. Cepat bantu aku berdiri. Cepat keluar dari sini. Keluar. Cepat keluar. Keluar. Kau masih melihat saja. Katakan, apa saja yang baru kau lihat tadi? Tidak ada. Aku tidak melihat apapun. Baguslah kalau begitu. Kau sudah membantuku sebesar ini. Bagaimana kau ingin aku membalas budimu? Jujur saja, aku ingin cari uang. Bisakah kakak mengajakku melihat dunia luar? Cuma itu saja? Dasar si polos ini. Kebetulan beberapa hari lagi adalah ulang tahun kakekku. Di acara nanti juga akan diadakan lelang. Kamu datang saja. Siapa tahu kamu benar-benar bisa mendapat barang berharga. Terima kasih kakak senior. Acara lelang itu, aku pasti akan datang mendukung. Hello? Apa? Lalu kamu di mana sekarang? Baik, aku akan segera ke sana. Ada apa? Apakah perlu kakak bantu? Tidak apa-apa, kakak senior. Hanya kios kecilku. Sedang ada sedikit masalah. Aku harus ke sana dulu. Dah, kakak senior. Kenapa kalian semua seperti ini?
Kalian jelas-jelas tidak masuk akal. Ruanen, apa yang sebenarnya terjadi? Kak Fan, akhirnya kamu datang. Zhou Kaihong dan orang-orangnya ingin menyewakan kediaman Xianyi yang feng shui-nya buruk kepada kita. Aku ingin membatalkan sewanya, tapi mereka tidak hanya menolak, tapi juga mengancamku. Dasar gadis bau kencur. Beraninya kamu bilang kediaman Xianyi milikku, memiliki feng shui yang buruk. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu bohong. Di luar sana, semua orang bilang kediaman Xianyimu punya feng shui yang buruk. Kamu tidak hanya menolak membatalkan sewa, tapi juga memaksa menyewakannya kepadaku. Kamu hanya ingin menipu uang kami. Memangnya kenapa kalau aku menipumu? Aku tegaskan hari ini. Mau tidak mau, kamu harus tetap menyewanya. Cepat bayar uangnya. Dasar lintah darat. Kalian pasti tidak menyangkanya, kan? Halaman belakang toko ini masih menyimpan harta karun yang terkubur. Tapi, semua harta ini bakal jadi milikku. Dengar tidak? Ayahku bilang cepat serahkan uangnya. Jangan pura-pura tidak paham. Memangnya kapan kami bilang tidak mau sewa? Kau, Toko ini kami sewa. Kak Fan, jangan disewa. Ada yang tidak beres dengan pavilion Xianyi ini. Kita bakal rugi besar kalau menyewanya. Rugi atau untung belum bisa dipastikan. Tenang saja, percayalah padaku, tidak akan salah. Kalau mau kami sewa, bisa saja. Tapi uang sewanya harus dipotong setengah. Toko bobrok seperti punya kalian ini, menurutku per bulan paling mentok cuma seharga 1.000 yuan. apa kau sudah gila? 1.000 yuan? Kamu mau sewa toko kami dengan 1.000 yuan saja? Coba tanya-tanya dulu sana. Di pasar barang antik ini, toko manapun, tidak ada yang kurang dari 20.000 yuan. Mana mungkin bisa? Cuma 1.000 yuan. Mau ambil atau tidak? Baik, 1.000 ya 1.000. Bayar sekarang. Ayah, toko kita ini, biaya renovasinya saja sudah habis banyak. Menyewakannya hanya dengan 1.000 yuan, bukankah itu terlalu murah? Bro, toko kita sudah setengah tahun tidak buka. Setahun dapat 12.000 yuan, lumayanlah untuk menambah pemasukan. Baiklah, cepat serahkan uangnya. Tunggu dulu, Kak Fan. Biar aku yang bayar. Kan kakak datang ke sini untuk membantuku menyelesaikan masalah. Bagaimana mungkin aku membiarkan kakak yang bayar? Pembayaran Alipay diterima. 12.000 yuan. Ambil uangnya, lalu enyahlah. Tempat ini sekarang sudah menjadi milik kami. Baguslah kau tahu diri, bocah. Bocah, anggap saja kau keluar 10.000 yuan untuk membeli pelajaran. Kak Fan, sekarang tinggal kita berdua saja. Cepat katakan padaku, apa kakak sudah menemukan sesuatu? Kalau ku katakan sekarang, masih terlalu cepat. Nanti malam, baru ku beritahu. Kak Fan, kamu jahat sekali. Masih saja merahasiakannya dariku. Pergilah, siapkan beberapa sekop luoyang. Malam ini, kakak akan mengajakmu menjadi kaya raya. Sekop luoyang kaya raya, apa kita mau menjara makam? Bicara apa sih kamu? Ini namanya kita. Menggali harta karun di halaman sendiri. Kak Fan, menurutmu apa benar-benar ada harta karun di sini? Kalau memang ada, kenapa Zobapi dan yang lainnya bisa tidak menemukannya? Itu karena mereka tidak seberuntung itu. Benarkah? Lagi pula, tidak semua orang sepertiku memiliki mata tembus pandang. Kak Fan, sepertinya aku benar-benar menggali sesuatu. Kak Fan, kita benar-benar menggali harta karun. Kak Fan, toples ini hitam, legam. Jangan-jangan ada hal gaib di dalamnya? Jangan bercanda. Barang yang kuincar, bagaimana mungkin di dalamnya ada hal gaib? Ayo kita buka bersama. Kak Fan, ini satu toples penuh koin perak. Yang ini. Kak Fan, ini satu toples koin perak lagi. 2 toples besar koin perak.
Kita kaya raya, kita kaya raya. Kecilkan suaramu. Ini sudah tengah malam. Kamu mau membangunkan semua orang dan memberitahu mereka kalau kita sedang menggali harta karun di sini. Maaf, Kak Van, aku terlalu bersemangat. Wah, ini koin perak naga dinasti King yang asli. Hingga saat ini, usianya pasti sudah lebih dari 100 tahun. Koin perak naga buatan dinasti King ini, satu kepingnya minimal bernilai 10.000 yuan. Dua topless ini setidaknya berisi 200 keping. Jika dihitung, nilainya lebih dari 2 juta yuan. Kak Van, kamu luar biasa sekali. Hanya dengan uang sewa 10.000 yuan, bisa menghasilkan 2 juta yuan. Siapa di sana? Sedang apa? Jangan bersuara. Tidak ada siapa-siapa. Ayo pergi. Ayo pergi. Sudah, mereka sudah pergi. Sembunyikan semua ini dulu. Besok segera jual semua ini. Siap. Kalau begitu, besok aku akan menghubungi perantara untuk menjual koin perak ini sampai habis. Kak Van, akhirnya kamu datang. Biar ku beritahu, kamu tahu tidak, di dalam 2 topless koin perak besar itu ada berapa keping semuanya? Berapa keping? 216 kan, keping. Satu kepingnya 10.000 yuan. Jadi 216 keping itu sama dengan penuh 2,116 juta yuan. Dibandingkan 2 juta yuan yang kita perkirakan sebelumnya, ini lebih banyak 160.000 yuan. Sekarang kamu senang kan? Ya, jika si Pelet Zhou tahu bahwa di dalam tokonya ada harta karun seberharga ini, dia pasti akan menyesal setengah mati. Hanya demi uang sewa 10.000 yuan, dia malah rugi lebih dari 2 juta yuan. Ini adalah pelajaran yang pantas mereka dapatkan. Ini namanya apa? Ini yang disebut tergiur untung kecil malah rugi besar. Benar sekali. Kak Van, di dalam kartu ini ada 2 juta lebih hasil penjualan koin perak. Ini untukmu. Semuanya untukku? Tentu saja, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa melampiaskan kekesalan ini. Ini semua berkat dirimu, makanya aku dengan sukarela memberikan uang ini padamu. Sudahlah. Uang ini kita berdua. Bagi 2 saja sudah cukup. Terima kasih, Kak Van. Karena sekarang kita punya uang, aku traktir kamu makan malam ini, ya. Kebetulan aku membawa KTP-ku. Kalau kita makan sampai larut malam, kita... Berapa sih umurmu? Setiap hari isi kepalamu. Cuma memikirkan hal-hal seperti itu. Pergi simpan uangnya dulu. Malam ini aku akan membawamu menghadiri pesta ulang tahun Tuan Besar Liu. Memang salah kalau aku cuma ingin tidur denganmu. Aku tidak salah, kan? Lelang Tuan Besar Liu ini, bagaimanapun juga, diadakan atas nama pesta ulang tahun. Kurang sopan rasanya jika datang dengan tangan hampa. Sebaiknya aku pilih hadiah apa ya? Nenek tua sialan, ini cuma mangkuk butut. Ku beri 500 saja, kau harusnya sudah bersyukur. Memangnya kau mau apa lagi? Nenek tua sialan, biar ku beritahu ya, apa hubungannya kemiskinan keluargamu denganku? Jangan gunakan umur tuamu untuk mencari simpati di sini. Ayah dan anak keluarga Zhou di kota antik Longjiang ini benar-benar melakukan segala macam kejahatan. Bos Zhou, mangkuk ini benar-benar milik keluargaku, barang pusaka kami. Aku mohon padamu, tolong periksa dengan lebih teliti lagi, ya? Cucuku butuh biaya untuk sekolah. Anak saya sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Kalau bukan karena butuh uang, saya sungguh tidak akan menjualnya. Dasar tua bangka. Apa kamu masih punya hati nurani? Bahkan seorang nenek tua pun masih tega kamu tindas. Bocah sialan ini lagi. Berani-beraninya, kamu ikut campur urusanku. Mau ku habisi kamu? Hah? Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda adalah kebajikan tradisional. Kamu menindas yang tua dan menyakiti yang muda. Apa tidak takut anakmu kelak lahir tanpa lubang pantat? Berani-beraninya kamu mengutukku. Berani memukulku? Mau ku habisi kamu? Hah? Menindas orang tua saja masih merasa benar. Pergi sana. Tatapan mata orang ini sungguh mengerikan.
Hei Lin, tunggu pembalasanku. Awas saja kalau sampai kamu jatuh ke tanganku. Awas saja. Tak disangka, pupil ungu emas juga memiliki kemampuan untuk mengintimidasi orang. Terima kasih banyak, Nak. Nenek, tadi tentang keadaan keluarga nenek, aku sempat mendengar garis besarnya. Begini saja, saya ada uang 5.000 yuan di sini. Nenek ambil saja dulu. Pakailah untuk keadaan darurat. Nak, Ambil saja, Nek. aku tidak bisa menerima uangmu cuma-cuma. Nenek, apa yang sedang nenek lakukan? Nak, aku tidak punya apa-apa untuk membalas budimu. Mangkuk ini, mulai hari ini, adalah milikmu. Kamu orang baik pasti akan mendapat balasan baik. Ambillah. Tapi, Nek, di dunia ini, sungguh teramat banyak orang yang hidup susah. Lakukan yang terbaik. Selebihnya, berserah pada takdir. Mangkuk ini, sepertinya memang barang antik sungguhan. Sensasi ini terasa sangat familiar. Mungkinkah mata Zijinku telah berevolusi lagi? Apa yang terjadi? Mungkinkah mata Zijinku tidak hanya bisa melihat tembus pandang, tetapi juga bisa mengidentifikasi asal-usul detail harta karun? Tapi, ini juga sangat bagus. Aku sedang bingung di mana bisa mendapatkan hadiah ulang tahun. Menjadikan ini sebagai hadiah ulang tahun sudah sangat lebih dari cukup. Lelang keluarga Liu. Aku datang. Lelang kali ini adalah langkah pertamaku untuk menuju puncak kejayaan hidupku. Kak Fan, bukankah kakak bilang ini acara lelang? Kenapa ini malah terlihat seperti acara judi batu? Keluarga Liu menjadi kaya dari bisnis batu giok. Jadi di acara lelang ini tentu saja isinya batu giok semua. Oh, begitu rupanya. Kak Fan, cepat lihat. Tuan Qian ketiga datang. Itu pasti putri Tuan Qian ketiga, Qian Shui kan? Cantik sekali. Nona besar keluarga Qian ini, meskipun wajahnya cantik, tapi lekuk tubuhnya sepertinya agak kurang berisi ya. Judi batu bagi orang lain adalah mengadu keberuntungan, tapi bagiku, ini seperti ujian dengan buku terbuka. Aku benar-benar tidak salah datang ke sini. Begitu mendapat 20 juta hari ini, aku akan berhenti. Ternyata ini giok merah. Harga awalnya 160.000. Setelah dipotong, bisa dijual seharga 600.000. Keuntungan 3 kali lipat, lumayan juga. Nona, halo. Aku mau batu yang ini. Baik, Tuan. Meskipun giok hitam ini agak kecil, tapi harganya sangat mahal. Harga awalnya 30.000. Bisa dijual seharga 500.000. Dijamin untung besar. Aku mau yang ini juga. Batu ini terlihat lumayan bagus. Namun, bahan di dalamnya terlalu jelek. Harga dasarnya 200.000 yuan. Nilai aslinya hanya 10.000 yuan. Bagus di luar, busuk di dalam. Jangan. Kak Fan, tolong selamatkan aku. Batu yang aku taksir tadi ternyata zonk setelah dipotong. Batu yang zong setelah dipotong itu habis berapa uang totalnya? Aku habis total 130.000, tapi begitu dibelah langsung dibeli orang seharga 30.000. Sekali transaksi ini, aku rugi lebih dari 90.000. Prinsip bahwa 9 dari 10 judi itu kalah. Belum pernah dengar ya? Baru punya uang sedikit langsung belagu. Kamu minta diberi pelajaran, ya? Aduh, Kak Fan, aku kan salah. Maafkan aku sekali ini saja. Lain kali, aku tidak berani lagi. Sudah. Paling tidak balik modal 30.000. Setidaknya tidak sampai rugi total. Kak Fan, menurutmu kedatangan kita kali ini bakal rugi tidak ya? Rugi? Selama ada aku. Bagaimana mungkin bisa rugi? Nanti aku akan membuatmu tercengang. Bukankah baru saja
kamu bilang 9 dari 10 judi itu kalah. Itu kan kamu. Sedangkan ini aku. Mana bisa disamakan? Kamu masih mau balik modal tidak? Mau. Kalau mau balik modal, perhatikan baik-baik dan belajarlah dengan benar. Ternyata ini giok kuning. Harga dasarnya 200.000. Keuntungannya bisa mencapai 5 juta. Akhirnya, aku melihat satu batu besar yang bagus. Ruonen. Bukankah kamu ingin balik modal? Beli saja batu yang ini. Tidak peduli apapun yang kamu katakan maupun batu ini. Mau rugi atau untung, aku tetap akan beli. Tunggu kabar baik dariku. Pergilah. Bagaimana jika potongannya gagal? Jangan sampai menangis. Ya. Amit-amit pasti tidak akan gagal. Kak Fan, tolong berkati aku. Semoga untung besar pasti tidak akan gagal. Aku mau batu ini. Lelang ini, meskipun bukan jebakan penipuan, tapi beberapa batu yang berkualitas bagus ini, semuanya sudah jatuh ke tanganku. Kak Fan, aku cinta mati padamu. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan menurutinya. Tenanglah sedikit, biar ku beritahu ya. Aku tidak tertarik pada gadis ingusan sepertimu. Sama sekali tidak tertarik. Kita kaya mendadak. Bahan batu yang baru saja kamu katakan untung besar setelah dipotong tuan ketiga Cian sudah membelinya. 5 juta yuan. Lihatlah, seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Kak Fan, kamu benar-benar dewa judi batu. Begitu saja sudah heboh. Hanya 5 juta yuan ini saja sudah membuatmu seheboh ini. Biar ku beritahu. Mulai sekarang ikuti kakak. Kamu pasti akan menghasilkan uang banyak. Kirimkan nomor rekening bankmu padaku. Aku membutuhkannya. Untuk apa kamu meminta nomor rekening bankku? Bahan batu itu, bukankah kamu yang menyuruhku untuk membelinya? Sekarang sudah untung setelah dipotong. Cari uang hasil keuntungannya. Kita bagi 2. Tunggu, tidak dibagi 2, kedengarannya tidak enak. Masing-masing 2.500.000 yuan. Begini saja, aku 2.400.000 yuan. Kamu 2.600.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Tak disangka gadis ini, di hadapan godaan uang sebanyak ini, masih terpikir untuk membagi uangnya denganku. Sudahlah, uang ini simpan saja untukmu. Simpan saja untuk keadaan darurat nanti. Aduh, tidak bisa begitu. Kan aku sudah bilang, kita bagi 2. Aku serius, tidak sedang bercanda. Aku benar-benar tidak butuh. Bahan batu ini kan kamu yang memenangkannya. Simpan saja untukmu. Lagi pula, bagaimana kamu tahu hanya potonganmu yang bakal untung, sedangkan pilihanku tidak? Benar juga, Kak Fan, kamu sekarang royal sekali. Batu pilihanmu juga pasti akan untung besar. Aku mau bahan batu ini. 600.000. Kak Fan, bahan batu ini kan harganya 600.000 yuan. Kalau sampai rugi setelah dipotong, kamu bisa rugi besar. Hanya 600.000. Harus berani berkorban demi hasil besar. Kalau mau bertaruh, sekalian yang besar. Bahan batu ini seharusnya yang paling bagus di seluruh area ini. Benar juga, Kak Fan. Potong saja sesukamu. Kalau sampai rugi, biar aku yang menghidupimu. Adik seperguruan, kapan kamu datang? Kenapa tidak memberitahuku dulu? Kakak seperguruan. Adik seperguruan, biar ku perkenalkan. Ini sepupuku, Liu Yaxin. Kak, inikah adik seperguruanmu yang kampungan itu? Baunya saja sudah bau miskin, tapi masih tidak tahu diri dan ikut-ikutan main judi batu. Kamu, Kakak seperguruan, sepupumu yang satu ini, kenapa mulutnya bau sekali ya? Apa tadi dia habis makan kotoran? Kamu, bicara apa kamu? Mau kurobek mulutmu? Hanya pedagang kaki 5 yang cuma bisa menggelar lapak. Uang tak punya, kemampuan pun tidak ada. Hanya bermodalkan mulut yang manis. Masih sok-sokan ikut main judi batu? Apa tidak takut rugi? Sampai celana dalammu pun ludes? jangan asal bicara. Kak Fan, tidak mungkin rugi. Apa gunanya keras kepala? Hasil akhirlah yang terpenting. Hanya kalau potongannya untung baru dianggap hebat. Orang-orang seperti kalian ini pasti sudah sering rugi kan? Kak, kalau tidak, usir saja mereka. Orang miskin seperti mereka.
tidak pantas berada di area keluarga Liu. Pertama, adik seperguruanku bukanlah orang miskin. Jangan sampai aku mendengarmu menghinanya lagi. Kedua, kemampuan menilai adik seperguruanku sangat hebat. Batu yang dia pilih belum tentu rugi. Bahkan, jika pilihannya rugi, aku yang akan membayarnya. Kak Fan, kakak seperguruanmu ini baik sekali padamu. Ya, jangan-jangan dia menyukaimu? Jangan bicara sembarangan. Diam. Hari ini Tuan Muda Bai juga akan datang ke sini. Jika Tuan Muda Bai melihatnya, dia pasti akan marah. Dia marah atau tidak, apa hubungannya denganku? Aku hanya tahu, selama ada aku di sini hari ini, tidak akan ada yang bisa menindas adik seperguruanku. Royan, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ternyata kamu ada di sini. Lin Fan, kamu lagi. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Terakhir kali kamu memecahkan Giok Kunlunku, aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu. Sekarang kamu masih berani bermuka tebal, muncul di hadapanku. Sambil membawa batu sampah pula. Mengaku-ngaku itu Giok Kunlun. Untuk menipu kakak seniorku, kalaupun tidak berhasil ya sudahlah. Tapi sekarang malah berpura-pura. Seolah tidak terjadi apa-apa. Coba katakan, sebenarnya siapa yang tidak tahu malu? Lin Fan, kamu. Bai Hauran, apa yang ingin kamu lakukan pada adik seniorku? Royan, kenapa kamu masih melindunginya? Memangnya kenapa? Kamu. Tuan Muda Bai, aku juga tidak tahu apa yang merasuki kakakku sampai bersikeras mengajaknya ikut judi batu. Aku sudah menyuruhnya pergi tadi, tapi dia tidak tahu malu dan bersikeras tetap di sini. Hanya pedagang kaki lima miskin, berani-beraninya ikut judi batu. Benar-benar tidak tahu diri. Bai Hauran, Bagaimana bisa aku, seorang pria dewasa, malah dilindungi oleh kakak senior? Tidak bisa. Aku harus memulihkan harga diriku. Mendengar nada bicara Tuan Muda Bai, sepertinya kemampuan judi batumu hebat sekali ya. Margalin, tahukah kamu siapa orang di samping Tuan Muda Bai? Ini? Biar ku beritahu kamu, Margalin. Pamanku, Majin, adalah raja judi batu terkenal di utara. Batu yang dia pilih, 9 dari 10, pasti untung besar. Dia tidak pernah salah menebak. Astaga, mataku. Energi spiritual dari Giok ini telah diserap oleh pupil ungu emas. Bai Hauran ini benar-benar orang baik ya. Setiap kali dia datang, dia selalu membawakanku kejutan yang tak terduga. Bagaimana kalau begini? Karena orang di sampingmu ini dikenal sebagai Raja Judi Batu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Karena batu judi kita sudah dipilih, mari kita potong di tempat. Yang nilainya lebih tinggi, menang. Yang nilainya lebih rendah harus berlutut, bersujud, dan minta maaf. Berani bertaruh? Siapa takut? Saat pamanku sudah bermain taruhan batu, kamu masih menjadi bocah ingusan yang sibuk bermain lumpur. Aku ingin lihat bagaimana kau akan mengakhiri ini nanti. Adik seperguruan, apa kamu yakin? Orang ini sepertinya tidak boleh diremehkan. Bagaimana kalau kita kalah? Kakak seperguruan, aku sendiri sih tidak masalah. Tapi mereka, hari ini mereka jelas-jelas datang untuk merusak acara kita. Aku harus melampiaskan kekesalan ini untukmu. Apa? Lin Fan mengambil resiko sebesar ini? Ternyata hanya untuk membantuku melampiaskan kekesalan? Awalnya, aku berencana menyimpan bahan terbaik ini untuk dipotong paling terakhir. Tapi karena Bai Hauran sudah pamer di hadapanku, sepertinya aku terpaksa harus sedikit unjuk gigi. Kau yang bermarga Lin, kau pasti belum pernah melihat video pamanku saat melakukan taruhan batu, kan? Batu yang dia incar hampir tidak pernah meleset dan tidak mungkin salah lihat. Tunggu saja, saatnya kau berlutut dan minta maaf padaku. Siapa bilang Kak Fan akan kalah taruhan? Kak Fan itu sangat hebat. Bahan batu yang dia pilihkan untukku tadi, begitu dipotong nilainya, langsung naik. Itu cuma keberuntungan belaka. Seperti kucing buta menemukan tikus mati. Memang kenapa? Kalau untung sekali. Taruhan batu itu mengandalkan ketajaman mata, bukan keberuntungan. Hei, keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuan. Xiaofan, apa kamu yakin? Apa kau butuh? Kakak seperguruan, tenang saja. Aku tidak apa-apa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tuan Muda Bai, kalau begitu, mari kita mulai.
Masih berani bicara besar? Kita lihat saja nanti. Bagaimana kamu akan berlutut dan minta maaf padaku. Tolong bantuannya, Kak. Panggilkan ahli pemotong batu. Baik. Lin Fan, bersiaplah untuk berlutut dan minta maaf nanti. Belum tentu siapa yang akan berlutut kepada siapa. Bocah bau kencur. Benar-benar tidak tahu diri. Sudah keluar. Kak, kenapa masih menghalangi jalan? Aduh, tidak usah malu-malu. Cepat tunjukkan hasilnya, biar bocah ini segera minta maaf pada Tuan Muda Bai. Hahaha. Kalian lihat itu? Giok kristal kaca hijau Zeng Yang murni. Inilah kehebatan pamanku. Maaf ya, batu giok ini adalah milik adik seperguruan saya. Batu ampas ini baru punya kalian. Tidak mungkin. Pamanku adalah Raja Judi Batu. Batu yang dia pilih. Bagaimana mungkin menjadi batu ampas? Kamu pasti sudah menukarnya. Bentuk batu kasarnya sudah dipotret untuk dokumentasi. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa memeriksanya sendiri. Tidak mungkin. Dia hanya orang biasa. Bagaimana bisa mendapatkan yang murni? Kristal kaca hijau Zeng Yang, ini bernilai puluhan juta yuan. Kak Fan, kamu hebat sekali. Bisa-bisanya mendapatkan hijau Zeng Yang, bahkan lebih hebat dari giok kuning murniku. Kak Fan, aku sangat menyukaimu. Adik seperguruan, hebat sekali. Batu giok ini tidak hanya untung, tapi untung besar-besaran. Ini semua hanya keberuntungan. Bro, aku dari geng Juzhou di ibu kota provinsi. Kristal kaca hijau Zeng Yang ini, bagaimana kalau dijual kepadaku? Aku tawar 15 juta. Hei, kamu pelit sekali. Apa serunya? Aku tawar 18 juta. D, berapa nomor rekeningmu? Akan langsung ku transfer. Grup Wantong keluarga Cian kami bersedia menawar 25 juta untuk membeli giok Zeng Yang Green tipe kaca ini. Keluarga Kian lagi, dan grup Wantong lagi. Giok kuning tadi juga sudah mereka beli. Begitu keluarga Cian turun tangan, kita tidak punya kesempatan lagi. Sudahlah, cari yang lain saja. Kita tidak bisa bersaing dengan keluarga Cian. Kak Fan, dia putri sulung keluarga Kian, jual saja kepadanya. Itu 25 juta loh. Tuan, 25 juta. Keluarga Cian kami yang ambil. Apakah Anda bersedia? Bisa lebih tinggi lagi? Jika Anda bisa memotong Imperial Green, mungkin saya akan membayar lebih banyak. Imperial Green. Ya, kalau begitu, sudahlah. Hari ini sepertinya tidak akan dapat lagi. Baiklah, 25 juta ku berikan pada keluarga Kian. Baik, kirimkan nomor rekeningmu. Akan segera ku transfer. Kirim ke nomor rekening ini. Segera transfer 25 juta. Untung besar dengan 25 juta. Senang bekerja sama. Jika kedepannya ada bahan berkualitas tinggi seperti ini lagi, jangan lupa hubungi aku. Grup Wantong kami akan selalu siap menerimanya. Grup Wantong memang memiliki kekuatan finansial yang luar biasa. Baik, jika ke depan ada bahan bagus lagi, aku pasti akan mencarimu lagi. Tuan Muda Bai, kapan kamu berencana berlutut dan minta maaf kepadaku? Bahkan jika aku berlutut dan minta maaf kepadamu, memangnya kamu sanggup menerimanya? Bocah, jangan tidak tahu diri. Tuan Muda Bai kan cuma kalah sekali. Prinsip untuk bermurah hati jika memungkinkan. Apa kamu tidak mengerti? Jika Lin Fan yang kalah, apakah kalian akan bermurah hati? Benar sekali. Aku rasa kalian hanya ingin mangkir dari taruhan. Fakta sudah ada di depan mata kalian. Bahan batuku memang jauh lebih bagus daripada punya kalian. Penuhi perjanjian taruhan, berlutut dan akui kekalahan. Lin Fan, kamu sudah untung dari bahan batu itu. Lebih dari 20 juta yuan. Aku sarankan sebaiknya kamu berhenti selagi beruntung. Hei, bahan batu itu dibeli pakai uang. Dari grup Wantong, apa hubungannya dengan perjanjian taruhan? Berlutut. Lin Fan, kamu cari mati. Semuanya, hentikan! Kakek, kenapa kakek kemari? Kalau aku tidak datang, kalian pasti sudah mengacaukan tempat ini. Masalah ini bisa jadi besar atau kecil. Bagaimana kalau aku bicara dengan adil? Hauran adalah tuan muda dari keluarga terpandang. Memiliki status yang terhormat, tidak perlu mempermasalahkannya dengan pemuda ini. Ya, mengenai masalah ini, kupikir sebaiknya dilupakan saja.
Kakek, tapi jika Lin Fan yang kalah, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Yang kumaksud dilupakan saja adalah agar Tuan Muda Bai tidak usah banyak perhitungan lagi dan penuhi perjanjian taruhan dengan semestinya. Kata-kata adil dari Pak Tua ini sungguh berkelas juga. Tuan Besar Liu, Anda ingin saya berlutut pada pria ini? Nilai seseorang terletak pada menepati janji. Sebagai tuan muda keluarga baik, bahkan keberanian untuk tahu kapan harus mengalah pun tidak punya? Bukan saya. Tentu saja. Jika kamu tidak mau berlutut, aku juga tidak akan memaksamu. Hanya saja, untuk perjamuan ulang tahun ini, silakan Anda pulang, Tuan Muda Baik. Tuan Liu, baiklah. Aku akan berlutut. Kau yang bermarga Lin, aku salah. Maafkan aku. Bagus, bagus. Penurut sekali. Ingat ini baik-baik. Masalah ini, urusan kita belum selesai. Anak muda, kamu bersikap tenang dan tidak tunduk ataupun angkuh dalam menghadapi masalah, serta memiliki prinsip sendiri. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi orang hebat. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Besar. Masalahnya sudah selesai. Semuanya, silakan bubar. Royan, ayo kita kembali juga. Junior, malam ini kakekku merayakan ulang tahunnya. Jangan lupa datang ya. Baik, Senior. Kak Fan, tidak disangka suatu hari nanti aku juga bisa menjadi jutawan, bahkan dapat 5 juta yuan pula. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Bagaimana kalau malam ini aku pakai stocking hitam di rumah untukmu? Sana pergi. Aku tidak mau lihat. Kita tumbuh bersama sejak masih telanjang bulat. Aku sama sekali tidak tertarik. Kak Fan, jangan-jangan kamu suka laki-laki? Bagaimana kalau aku perkenalkan sepupu laki-lakiku kepadamu? Sana pergi. Kamulah yang suka laki-laki. Memang dasarnya aku suka laki-laki. Kak Fan, jangan-jangan kamu sudah punya orang yang disukai? Biar ku tebak, mungkinkah kakak seniormu itu... Kamu ini, ya, kulitmu gatal. Ya, awas ya. Nanti kupukul pantatmu. Ya sudah, aku tidak akan bilang-bilang lagi. Begitu pulang nanti malam, aku akan bicara pada ayah dan ibuku untuk memuji-mujimu, meminta mereka pergi untuk melamarmu. Jangan berani-berani. Kelinci saja tidak makan rumput di dekat sarangnya. Kamu. Bibi. Xiaofan, Bibi sudah buatkan banyak makanan enak untukmu. Nanti ingat pulang untuk makan ya. Bibi, sejak kapan Bibi belajar memasak? Tidak usah banyak tanya. Kalau disuruh pulang, cepat pulang saja. Baiklah. Xiaofan, tolong ambilkan handuk mandi untukku. Aku lupa membawanya. Ada di atas sofa itu. Oh, baiklah. Bibi, lalu handuk mandi ini ditaruh di mana? Aku datang. Bibi, sebaiknya Bibi pakai baju dulu. Kamu masih malu di depan bibimu sendiri? Sudahlah, Bibi ganti baju dulu. Nanti Bibi buatkan makanan enak untukmu. Makanan datang. Cobalah. Bibi, hanya 2 hidangan ini. Bibi memasaknya sepanjang sore. Lagi pula, Bibi, sejak kapan belajar memasak makanan India? Bicara omong kosong apa kamu? Masakan India apa? Ini masakan Sichuan, daging suwi rasa ikan, ayam kung pao. Ini pertama kalinya Bibi memasak. Cobalah. Bibi, sebenarnya Bibi tidak perlu belajar memasak. Tahu apa kamu? Ibumu akan keluar dari rumah sakit beberapa hari lagi. Bibi ingin memasakkan beberapa hidangan untuknya sebagai perayaan kepulangannya. Cobalah. Bagaimana rasanya? Bibi, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ya. Lin Fan, kembalilah.
Untung saja aku lari cepat. Kalau tidak, belum juga. Mencapai puncak kehidupan, aku sudah mati konyol di tengah jalan. Tapi omong-omong, di pesta ulang tahun Tuan Besar Liu nanti, pasti akan ada banyak barang antik langka yang dipamerkan. Aku penasaran di perjamuan nanti, keuntungan apa saja yang bisa kudapatkan. Semoga Tuan Besar mendapat berkah seluas Laut Timur dan umur panjang sepanjang Gunung Selatan. Kakek Liu, aku juga datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Anda mendapat berkah seluas air Laut Timur yang mengalir dan umur panjang bagai pohon pinus kokoh di Gunung Selatan. Anak muda, terima kasih atas ucapan selamatmu. Kamu anak yang sangat berbakat. Di pasar batu milik keluarga Liu, kamu berhasil memotong giok kaca hijau Zheng Yang. Ini benar-benar telah menaikkan reputasi pasar keluarga Liu. Lin Fan, kan? Tak disangka kamu masih berani menampakkan diri di hadapanku. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran hari ini. Apa gunanya cuma memberi ucapan selamat? Itu kan cuma basa-basi kosong belaka. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Besar yang ke-70. Di mana kado yang kamu bawa? Jangan bilang kamu datang ke pesta ulang tahun tanpa membawa hadiah apapun. Hadiah ulang tahun? Tentu saja ada di dalam tasku. Sebaliknya, kalian semua, jangan-jangan tidak menyiapkan kado ulang tahun sama sekali? Memangnya apa statusmu sampai berani membandingkan diri dengan kami? Kemari, tunjukkan padanya kado ulang tahun kita. Ini adalah karya agung Fu Baoshi. Beberapa tahun lalu, di Balai Lelang Christie's Nangang, terjual seharga. Harga yang sangat fantastis. 5,6 juta. Ternyata lukisan ini. Aku sudah lama ingin mengoleksi lukisan ini. Sayang sekali, aku tidak pernah bisa menemukan penjualnya. Tadi sangka, ternyata Tuan Bai sudah mendahului kita semua. Tuan Bai memang luar biasa. Begitu lukisan ini dikeluarkan, hadiah yang kami berikan langsung menjadi redup dan kehilangan kilaunya. Biar anak muda tertentu itu melihat apa yang dimaksud dengan kekuatan sesungguhnya. Dengan kekuatan Tuan Bai ini, memang tidak memungkinkan baginya untuk rendah hati. Ini hanyalah sekadar hadiah kecil. Selama kakek menyukainya, ini sudah dianggap sebagai wujud ketulusanku. Lin Fan, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Mana hadiahmu? Keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Dia hanyalah pemuda miskin. Apa yang bisa dia berikan? Mana mungkin ada hadiah ulang tahun yang layak? Apapun yang dia keluarkan, di hadapan hadiah dari keluarga Bai, semuanya hanyalah sampah belaka. Menurutku, dia sekarang pasti merasa malu untuk mengeluarkannya. Lin Fan adalah temanku. Apapun hadiah yang dia berikan, itu adalah bentuk ketulusannya. Keluarga Liu, kami bukan keluarga yang perlu menggunakan hadiah untuk menilai status seseorang. Royan, hari ini adalah hari ulang tahun kakekmu. Orang yang kamu bawa ini tidak membawa hadiah apapun. Bukankah itu sama saja dengan mempermalukanmu? Aura spiritual di dalam lukisan ini ternyata diserap habis oleh mata ungu emasku. Sekarang lukisan ini hanya ada wujud tanpa nyawa. Sudah tidak bisa dianggap sebagai lukisan asli lagi. Sungguh sebuah dosa. Benar-benar dosa. Baiklah, anggap saja aku benar-benar tidak membawa hadiah ulang tahun. Itu jauh lebih baik daripada seseorang yang menghadiahkan lukisan palsu. Berani-beraninya kamu mengatakan barang yang kuberikan adalah palsu. Tunjukkan bukti yang kuat. Jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Mau bukti kan? Aku takut begitu aku menunjukkan buktinya nanti, kalian semua hanya akan menanggung malu. Tentu saja aku mau bukti. Bagaimana mungkin keluarga baik kami mengirim barang palsu? Menurutku, kamu hanya iri. Lin Fan, bagaimana bisa kamu bilang lukisan ini palsu? Kulihat ini jelas-jelas asli. Kakak seperguruan, aku tidak pernah membual. Aku tentu saja akan menjelaskannya secara detail. Karena kamu menginginkan bukti, maka akan kutunjukkan buktinya. Lukisan lanskap Fu Baoshi yang asli menggunakan sebuah teknik melukis yang disebut Baoshi-kun. Ini menggunakan teknik Pobi Sanfeng yang membuat lukisannya memancarkan keagungan dan kegagahan yang luar biasa. Semua perkataannya tidak ada yang salah. Dia ternyata benar-benar paham tentang lukisan Fu Baoshi. Hadirin sekalian, silakan perhatikan baik-baik lukisan ini. Sekali lagi, apakah lukisan ini memiliki pesona yang saya sebutkan tadi? Karena itulah saya menyimpulkan bahwa lukisan ini adalah lukisan tiruan, barang palsu. Jika Anda sekalian tidak percaya, silahkan cari ahli penilai barang antik lainnya untuk menguji ulang keaslian lukisan ini.
Ada apa ini? Lukisan ini, kenapa jika dilihat-lihat, terasa agak berbeda dari biasanya? Adik seperguruan, apa kamu yakin ini lukisan palsu? Keluarga Bai memiliki pengaruh dan kekayaan yang besar. Rasanya tidak mungkin mereka menggunakan lukisan palsu untuk merayakan ulang tahun kakekku. Kakak senior, karena aku berani mengatakannya, maka tentu saja aku punya penilaian sendiri. Tenang saja. Jika kamu tidak yakin, katakan saja padaku, biar ku bantu selesaikan. Aku sangat yakin. Anak muda, ternyata kamu juga mengerti soal menilai barang antik? Kakek Liu, saya hanya tahu sedikit saja. Tapi lukisan ini memang bermasalah. Jika Anda, kakek Liu, tidak mempercayainya, Anda bisa mencari penilai barang antik lain untuk memeriksanya kembali. Aku sendiri cenderung mempercayai ucapanmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga baik kami memberikan barang palsu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Karena kalian berdua bersikeras dengan pendapat masing-masing, maka aku akan mengundang seorang penilai barang antik yang sangat dihormati untuk memeriksanya kembali. Dia dijuluki sebagai mata emas. Dan di kota Longjiang kita, dia diakui secara luas di industri ini sebagai penilai barang antik papan atas. Kalau begitu, mohon bantuannya kakek Liu. Baik, boleh. Segera undang dia kemari. Aku ingin melihat siapa yang berani menuduh bahwa hadiah dari keluarga Bai adalah palsu. Sudah di tahap ini, kamu masih saja keras kepala. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh lagi? Kenapa? Mungkinkah Tuan Muda Bai ketakutan? Mana mungkin. Katakan saja, mau bertaruh apa? Bagaimana taruhannya? Taruhan apakah lukisan ini asli atau palsu? Nanti saat penilai baru datang. Setelah memverifikasi keasliannya, jika lukisan ini ternyata asli, maka aku, Lin Fan, akan meminta maaf secara resmi kepada keluarga Bai. Dasar pedagang kaki lima, dengan apa kau akan meminta maaf? Aku akan menggunakan ini. Apa namanya? Apa? Jika aku salah, aku rela memberikan mangkuk glazir biru tabur ini kepada keluarga Bai sebagai permintaan maaf. Namun jika aku benar, kamu tidak hanya harus meminta maaf kepadaku, tapi juga harus memberikan lukisan itu kepadaku. Lukisan ini, meskipun energi spiritualnya sudah kuserap, tapi jika kelak bisa dipulihkan, maka aku akan untung besar. Anak muda, dari mana kau mendapatkan mangkuk pusaka ini? Kakek Liu, saya hanya beruntung saja mendapatkannya secara tidak sengaja. Awalnya, aku berniat memberikannya kepada Anda sebagai kado ulang tahun. Tapi karena ada orang yang suka mencari masalah, maka aku terpaksa mengubah niatku untuk sementara. Omong kosong. Jika lukisanku ini palsu, maka mangkuk rongsokanmu itu adalah tiruan yang paling palsu. Siapa takut? Mari kita taruhan. Tuan Liu, cepat panggil master penilai barang antik itu kemari. Biar dia yang menilai barang siapa yang sebenarnya palsu. Luoyan, teleponlah sekarang dan undang Master Wei datang kemari. Baik. Nanti setelah keasliannya terbukti, jika milikku terbukti asli, aku akan menampar keras wajahmu. Jika lukisanmu terbukti palsu, yang pantas ditampar keras adalah dirimu, Tuan Muda keluarga Bai. Cih, aku tidak percaya. Bocah udik sepertimu bisa judi batu giok saja sudah untung. Mana mungkin bisa menilai barang antik juga? Aku memang orang udik, tapi mata Tuan Muda keluarga Bai ini bahkan tidak lebih baik dari orang udik sepertiku. Kau. Kakek, Master Wei sudah tiba. Bagaimana Master Wei? Lukisan saya ini pasti asli kan? Berdasarkan penilaian awal saya, lukisan ini memang adalah barang palsu. Sekilas tampak asli, tapi palsu. Teknik goresannya tidak beraturan. Karya lukis seperti ini di kalangan kami biasanya diidentifikasi sebagai replika. Karena itu, saya nyatakan lukisan ini adalah palsu. Tidak mungkin. Lukisan yang dihadiahkan keluarga baik kami, bagaimana mungkin palsu? Lagi pula, lukisan saya ini dibeli dari balai lelang. Bagaimana? Master Wei, Anda pasti salah lihat. Bagaimana kalau Anda memeriksanya lagi dengan teliti? Apa? Masih tidak mempercayai orang tua ini? Teknik yang saya gunakan adalah pupil rahasia yang dikenal sebagai mata hantu Dongzhen. Telah menilai harta karun lebih dari 40 tahun dan tidak pernah sekalipun salah. Tingkat tinggi apa?
Penilai pusaka apa? Mata rahasia apa? Sana, pergi. Barang milikku tidak mungkin palsu. Pasti Anda yang salah menilai. Sungguh tidak masuk akal. Bai Haoran, Master Wei adalah penilai yang diakui secara luas di industri ini. Berhenti membuat keributan di sini. Baik, bahkan jika lukisan saya palsu, lalu mangkuk usang di tangannya itu, pasti adalah barang palsu yang paling murahan. Coba Anda lihat sendiri. Teman muda, bolehkah saya memeriksa mangkuk ini? Kalau begitu, mohon bantuannya Master untuk memeriksanya. Jika lukisanku dianggap palsu, maka mangkuk rongsokanmu itu sudah pasti hanya sampah. Aku tidak percaya orang udik sepertimu menunjukkan hadiah yang lebih mahal daripada milikku. Anak muda, dari mana kamu mendapatkan mangkuk ini? Ini hanya kebetulan saya dapatkan. Berdasarkan penilaian, mangkuk ini adalah barang asli. Dibuat pada masa Kaisar Xuande dari dinasti Ming, dibakar di Qingdeshan dan merupakan porselen kekaisaran. Wadah ini khusus digunakan Kaisar Xuande dari dinasti Ming untuk bermain dadu. Jika bisa diperbaiki, nilainya setidaknya 10 juta. Bahkan, dalam kondisi rusak seperti sekarang, setidaknya masih bernilai 5 juta. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan hadiah yang lebih mahal dariku? Tidak ada yang tidak mungkin. Aku tidak hanya membawanya, tetapi juga akan memberikan mangkuk glasir biru tabur ini kepada kakek Liu sebagai hadiah ulang tahunnya. Harta karun seberharga ini, kamu benar-benar memberikannya padaku? Orang tua sepertiku ini merasa sangat tersentuh. Namun, bagaimanapun aku ini, orang yang sudah berusia 70 tahun. Aku tidak bisa mengambil keuntungan dari anak muda sepertimu. Mangkuk glasir biru tabur ini, sebaiknya kamu simpan saja sendiri. Aduh, Kakek Liu, karena aku datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu, mana mungkin hadiahnya ku ambil kembali? Jadi, Anda terima saja dan simpanlah mangkuk glasir biru tabur ini. Nanti setelah aku menemukan ahli restorasi yang cocok, aku akan memintanya datang untuk memperbaikinya. Mata Zijin sudah menyerap energi spiritual sebanyak 2 kali. Sepertinya sebentar lagi akan naik tingkat. Semoga peningkatan berikutnya bisa membuka kemampuan untuk merestorasi benda bersejarah. Nanti kita bisa memperbaiki mangkuk glasir biru ini. Karena adik seperguruanku sudah memenangkan taruhan, bukankah seharusnya kamu menepati janjimu? Kakak senior, tidak perlu minta maaf. Biarkan dia memberikan lukisan itu saja padaku. Atas dasar apa? Ini lukisan keluarga kami, kenapa harus diberikan padamu? Lebih baik aku bakar daripada ku berikan padamu. Keluarga Bai dari ibu kota yang terpandang, apakah tidak punya kredibilitas sama sekali? Liu Ruoyan, keluarga Bai dan keluarga Liu kita memiliki hubungan yang sangat baik. Sikapmu yang agresif ini sungguh keterlaluan. Tuan Muda Bai, pertemanan adalah pertemanan. Taruhan tetaplah taruhan. Aku hanya tidak ingin kamu menjadi orang picik yang ingkar janji. Kau tak disangka, kakak senior jago menyindir juga ya. Haoran, karena lukisan ini adalah barang palsu, aku harap kalian berani menanggung kekalahan. Berikan lukisan ini pada Nak Lin. Atas dasar apa? Atas dasar ini adalah kediaman keluarga Liu. Aku, Liu Chuangsheng, adalah saksi dari taruhan ini. Apakah itu cukup? Kau, baik, San. Kalian semua bersekongkol untuk mengerjaiku kan? Keluarga Liu kalian, semuanya malah membela. Si udik ini, bagus. Lukisan ini, aku tidak mau lagi. Urusan ini belum selesai. Adik seperguruan, lukisan ini sekarang milikmu. Terima kasih, kakak senior. Nak Lin, aku penasaran, untuk apa kamu menginginkan barang palsu ini? Mungkinkah kamu menganggapnya anggap saja sebagai piala kemenangan? Sebenarnya begini, identitas asliku adalah seorang pedagang kaki lima. Meskipun lukisan ini palsu, tapi di pasar barang antik kami masih bisa dijual dengan harga lumayan. Aku bawa pulang untuk dekorasi. Siapa tahu harganya bisa melonjak nanti. Bocah ini sama sekali tidak mau rugi ya, memaksimalkan kegunaan barang. Kenapa setelah aku menyerap energinya, lukisan asli ini langsung berubah jadi palsu? Semoga kedepannya masih ada kemungkinan untuk dipulihkan. Jika tidak, lukisan kuno ini sama saja telah kuhancurkan.
Sungguh berdosa rasanya. Sedang memikirkan apa? Sampai melamun begitu? Duduklah, sebentar lagi makanan siap. Kak senior, aku tidak ikut makan saja. Kakak tahu sendiri kan? Aku kurang terbiasa dengan acara seperti ini. Ya sudah, baiklah. Aku tidak akan menahanmu. Ini, ambillah, kakek Liu. Kalau begitu saya permisi dulu. Oh, baiklah. Semua, silakan bubar. Hati-hati di jalan. Kulihat sikapmu terhadap bocah itu tidak biasa, ya? Kami hanya berteman. Walaupun, entah kenapa, tapi saat bersama Lin Fan, ketika menghabiskan waktu bersama, aku memang merasa jauh lebih senang dari biasanya. Bocah itu sungguh tidak biasa. Dia ditakdirkan untuk meraih hal besar. Jika kamu bisa menggaitnya dan menjadikannya cucu menantu kakek tua ini tentu akan sangat setuju. Kakek, aku tidak mau mencari cucu menantu untuk kakek. Bukankah lebih baik aku menemani kakek saja? Baik. Tuan Lin, kita bertemu lagi. Nona besar keluarga Qian Shui. Kenapa dia bisa mencariku? Astaga, renda hitam. Nona besar keluarga Qian tampak dingin di luar, tapi ternyata mengenakan pakaian seseksi ini. Tuan Lin, Anda sepertinya mimisan. Begini. Cuaca belakangan ini agak kering ya. Masalah kecil. Ini semua masalah kecil. Omong-omong, ada perlu apa Nona Qian mencariku? Tuan Lin, aku ingin memberimu kekayaan besar. Beberapa hari lagi, keluarga Qian kami juga akan mengadakan acara seperti ini. Lelang judi batu. Nanti, kuharap Anda bersedia hadir. Selain itu, aku juga akan memberimu imbalan. Minimal 3 juta yuan. Bagaimana? Nona besar Qian ini ingin memanfaatkanku, ya? Selama kamu bersedia membantuku dalam hal ini, kelak, kamu adalah teman dari Qian Shui Yi. Beri aku waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Kalau begitu, aku ingin bertanya, kira-kira kapan lelang ini diadakan? Kira-kira 5 hari lagi. Tuan Lin, merasa ini agak merepotkan? Aku hanya ingin mendapatkan batu giok dengan normal. Aku hanya ingin menghasilkan uang dengan tenang dan merawat keluargaku. Aku tidak ingin mencari musuh. Jika begitu, biar ku katakan dengan cara lain. Di area lelang, kesulitan apapun yang Tuan Lin hadapi, keluarga Qianku akan menanggungnya untukmu. Bai Hauran selalu ingin mencari masalah denganku. Jika didukung oleh keluarga Qian, mungkin Bai Hauran juga tidak akan berani bertindak gegabah. Karena Nona Qian sudah berkata begitu, acara lelang giok keluarga Qian Anda, saya pasti akan datang sesuai janji. Bagus sekali. Nona Qian, hari sudah larut, saya pulang dulu. Sampai jumpa 5 hari lagi. Baik, Pak Lin. Lin Fan, kamu adalah pria pertama yang berani menawar denganku. Kak Fan, kamu sudah bangun belum? Ayo, kita beli rumah. Bukankah ibumu akan segera keluar dari rumah sakit? Kudengar di kota Longjiang kita baru saja dibangun. Taman giok sangat cocok untuk pemulihan. Gadis Wang Ruonan itu, meskipun agak nakal, tapi karakternya memang sangat baik. Baiklah, nanti kita pergi ke Taman Giok. Jika cocok, kita akan menetap di sana. Baik, Kak Fan, aku akan menemuimu sekarang. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Berapa harga unit villa yang ini? Maksud Anda villa nomor 8, kan? Yang menghadap ke selatan itu? Ya, benar. Tepat sekali. Tuan, villa kami yang ini harganya mencapai 12 juta. Menurutku kalian berdua lebih baik suruh orang tua kalian datang ke sini melihat kalian berdua yang tampak baru lulus sepertinya tidak akan mampu membelinya. Hei, lancang sekali kamu. Kenapa bicaramu begitu? Berani-beraninya bilang kami tidak mampu. Biar ku beritahu ya, jangankan cuma satu villa ini, bahkan jika harus membeli seluruh tempat ini, bagi Kak Fanku, itu hal mudah. Bicara besar sih, semua orang juga bisa. Melihat kalian berdua sok bergaya sebagai pasangan,
Malah bilang mau membeli seluruh tempat ini. Memangnya kalian mampu membelinya? Bualannya besar sekali ya. Hei, kamu. Gesek kartunya. Apa maksudnya? Kafan, keren banget. Aksi hebatmu ini bisa aku pakai untuk pamer selama 10 tahun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung mengeluarkan kartu dan bilang, gesek, Kafan, kamu keren sekali. Kamu bodoh ya? Apa kamu tidak mengerti maksud Kafan? Maksud Kafanku adalah villa ini kami beli langsung gesek saja. Selama bertahun-tahun saya menjual rumah, baru pertama kali ini saya menemui situasi seperti ini. Rumah seharga lebih dari 10 juta yuan, bahkan tidak bertanya sepatah kata pun, dan langsung menggesek kartu. Mungkinkah aku bertemu dengan miliarder super? Apakah ada hal lain yang bisa saya layani? Saya bisa. Diam! Aku menyuruhmu menggesek kartu. Kamu tidak mengerti bahasa manusia, ya? Kak Fan, kamu gagah sekali. Aku sangat menyukainya. Dasar gadis nakal, pelangkan suaramu. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya akan segera meminta manajer kami untuk menyiapkan kontrak pembelian rumah untuk Anda. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Bawahan saya kurang mengerti tata krama hingga membuat Anda marah. Anda tenang saja. Semua prosedur selanjutnya akan saya urus sendiri untuk Anda. Segera selesaikan prosedur pembelian rumah ini. Sore ini, kita bisa langsung pindah bawa koper. Tidak masalah. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menggesek kartunya. Sebentar lagi selesai. Baik. Kak Fan, kenapa terburu-buru sekali untuk pindah ke sini? Bukannya ibuku sudah hampir pulih sepenuhnya. Aku berniat untuk segera membawanya keluar dari rumah sakit untuk beristirahat dan memulihkan diri. Tidak baik juga kalau terus berada di rumah sakit. Kak Fan memang sangat perhatian. Bolehkah aku pindah ke sini dan tinggal bersama kalian? Apa yang kamu bicarakan? Pembayaran rumah Anda sudah dilunasi sekaligus. Urusan selebihnya, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan membereskan semuanya. Sore ini, Anda sudah bisa langsung pindah kemari. Ini kartu Anda. Terima kasih atas bantuannya. Komisi penjualan rumah hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mengerti. Saya mengerti. Benar-benar Sultan. Ini baru namanya Sultan sejati. Lebih dari 10 juta yuan, bahkan tanpa berkedip sedikit pun. Mulai hari ini, kamu bisa kemasi barang-barangmu dan mengundurkan diri. Kantor pemasaran kami tidak membutuhkan orang sepertimu, sales yang sombong dan suka merendahkan orang. Manager, tolong jangan lakukan ini. Manager, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi lain kali. Manager. Lain kali, tidak ada lain kali. Pergi sana. Xiaofan, kau ini menyewa mobil semahal ini hanya untuk menjemput kami saja sudah berlebihan, tapi kenapa malah membawa kami ke tempat seperti ini? Ada apa? Bukankah kita seharusnya pulang ke rumah? Ibu, mulai sekarang ini adalah rumah baru kita. Ayo kita masuk dulu. Nanti aku jelaskan. Ayo masuk, Kak. Kak, lihatlah. Ya ampun. Xiaofan, cepat beritahu ibu, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Bagaimana bisa dalam waktu sesingkat ini kamu membeli rumah besar dan mobil mewah ini? Cepat katakan. Benar sekali, Xiaofan. Dari mana asal semua uang ini? Cepat katakan. Hal-hal yang melanggar hukum, jangan sampai kita lakukan, ya? Ibu, ayo, duduk dulu. Ibu, tenang saja. Orang seperti apa aku ini? Bukankah kalian sudah tahu? Ini semua ku dapatkan dari hasil judi batu giok. Makanya aku punya uang untuk membeli mobil mewah dan villa ini. Yu Fei, apa yang dikatakan Xiaofan itu benar. Kak, apa yang dikatakan Xiaofan memang benar. Keberuntungan Xiaofan ini, entah bagaimana belakangan ini, sangat luar biasa baiknya. Berkat keberuntungan Xiaofan inilah, biaya operasimu itu akhirnya bisa kita kumpulkan. Ibu, yang dikatakan Bibi itu benar. Ini yang dinamakan lolos dari maut. Pasti membawa berkah besar. Percayalah padaku. Sekarang, aku
bisa membuat kalian hidup nyaman. Syukurlah. Itu bagus sekali. Rumah sebesar ini. Mulai sekarang bibimu bisa tinggal bersama kita. Dia tidak perlu lagi jadi merasa kesepian sendirian. Kakak, bilang apa? Hari ini adalah hari lelang keluarga Kian. Entah apakah batu mentah keluarga Kian ini bisa memberiku kejutan seperti apa. Tuan Lin, kita bertemu lagi. Pakaian Tuan Lin hari ini terlihat sangat pas, sangat tampan. Nona Kian juga sangat cantik. Bentuk tubuh ini sepertinya juga jadi makin bagus. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Lin. Kurasa berteman denganmu pasti akan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Oh, ya, terakhir kali di tempat lelang keluarga Liu, batu mentah yang didapatkan itu, apakah masih kamu bawa? Tenang saja, aku membawanya. Baguslah kalau begitu. Lin muda, kamu sungguh berbakat. Bisa disambut langsung oleh Shui Yi. Bahkan aku pun tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Sejak kapan aku punya kehormatan sebesar ini? Tuan ketiga Kian terlalu menyanjungku. Aku dan Nona Kian adalah teman, dan Nona Kian juga menghargai pertemanan ini. Makanya dia datang menyambutku. Lin muda, jangan gugup. Aku masih mengandalkan untuk menunjukkan kemampuanmu nanti dan meramaikan acaraku nanti. Aku sangat menghargaimu. Tunjukkan performa terbaikmu. Di masa depan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tidak akan memperlakukanku dengan buruk di masa depan. Apa maksud perkataannya? Mungkinkah Tuan ketiga Kian ingin aku dan Kian Sui memiliki hubungan khusus? Tuan ketiga Kian terlalu menghargaiku. Lin muda, kamu bisa masuk ke area acara dan melihat-lihat sesukamu. Jika kamu menyukai batu mentah yang manapun, beli saja. Jika berhasil memotong batu yang bagus, keluarga Cian kami akan membelinya kembali dengan harga tinggi. Baiklah. Ayah sepertinya sangat menghargai Lin Fan. Padahal kalian tidak terlalu saling kenal. Kenapa bisa begitu? Ayah melihat teman muda Lin ini. Jelas bukan orang biasa. Selain itu, dia orang yang tulus dan baik. Dia sangat layak dijadikan teman. Putriku, dan ayah juga bisa melihat sikapmu terhadapnya agak berbeda loh. Ayah belum pernah melihat sikapmu terhadap pria lain seperti ini. Ayah, aku hanya berteman dengannya. Mana ada sikap yang berbeda? Kamu bisa membohongi orang lain, tapi bagaimana bisa membohongi ayah? Kamu adalah putriku. Kamu tidak bisa membohongiku. Yah, aku hanya merasa Lin Fan itu sedikit berbeda. Pria-pria yang kutemui sebelumnya, kalau tidak merendahkan diri di hadapanku, pasti bersikap sangat segan padaku. Hanya Lin Fan, dia terlalu percaya diri. Begitu percaya diri, sampai terkadang aku di hadapannya malah merasa agak kurang percaya diri. Kalau begitu, bagaimana jika teman muda Lin menjadi menantuku? Ayah bicara apa sih? Kan aku sudah bilang, kami hanya berteman. Baiklah. Ayah tidak akan membahasnya lagi. Mari kita berkeliling area pameran untuk melihat batu apa yang akan didapatkan teman muda Lin hari ini. Batu giok ini ternyata hanya seharga 500.000 yuan. Di dalamnya ada giok tipe Laolan Shui S kualitas tinggi, nilainya mencapai 3 juta yuan. Jelas tidak akan rugi. Permisi, aku mau beli bahan batu ini. Ini ternyata giok tipe kaca dengan corak bunga hijau melayang. Harga dasar 900.000. Nilai pasarnya 18 juta. Dan yang satu ini. Hey bro, kamu mau jadi korban penipuannya? Bahan batu sejelek ini, bisa-bisanya mereka mematok harga tinggi. Harganya sampai 900.000. Menurutku, keluarga Chen ini pasti sudah gila karena uang. Siapapun yang membeli batu ini, konyol sekali. Hey bro, bisa jaga mulutmu sedikit? Aku baru saja mau menawar batu ini. Kamu terus saja bilang konyol. Bagaimana aku bisa lanjut? Baiklah bro, aku tidak akan menasihatimu lagi. Jika kamu bersikeras mau membeli batu ini, nanti pas kamu rugi sampai celana dalam pun ludes, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sepertinya kamu punya banyak keluhan tentang keluarga Kian kami. Tidak. Tentu saja tidak, Nona Kian.
Kamu berencana membeli batu yang ini? Bahan batu seharga 900.000 ini? Sangat percaya diri? Tentu saja. Batu yang tidak akan mendatangkan untung, tidak akan aku beli. Sesederhana itu. Meskipun kamu masih muda, kamu bertindak dengan sangat tenang. Aku penasaran saat kamu kecil, apa saja yang telah kamu lalui, hingga membuatmu memiliki kedewasaan, yang tidak dimiliki orang seusiamu. Sebenarnya, aku tidak melewati hal yang luar biasa. Sederhananya, anak dari keluarga miskin harus mandiri lebih cepat. Aku berbeda dari kalian. Kalian semua memiliki latar belakang keluarga yang kaya dan mapan. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Jadi, aku harus berjuang dan mengusahakannya sendiri. Kenapa saat mendengar dia mengatakan ini, hatiku terasa agak pilu? Sudah aku bilang kan, Pak Lin adalah orang yang sangat menarik. Ternyata penilaianku tidak salah. Semoga beruntung. Aku yakin, kamu pasti bisa sukses di dunia ini dan membangun pijakanmu. Semoga ucapanmu jadi kenyataan. Semoga suatu hari nanti aku bisa seperti kalian, orang kaya, berdiri sejajar di garis yang sama. Aku di sini sudah membuang 2 juta yuan, tapi tidak dapat apa-apa sama sekali. Aku rasa tempat kalian ini penipuan berkedok investasi. Cepat kembalikan uangku. Kalau tidak, aku akan ke kantor polisi dan melaporkan kalian semua. Ada apa ini? Kenapa berteriak sembarangan? Memangnya kenapa? Aku bilang pasar lelang kalian ini tidak resmi. Semua batu di sini barang rongsokan. Aku membuang 2 juta yuan. Saudara ini menghabiskan lebih dari 1,5 juta yuan, tapi tidak menghasilkan apapun. Bagaimana penjelasan bursa lelang kalian? Aku mempertaruhkan lebih dari 500.000 yuan, tapi tidak mendapat apa-apa. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Rasakan, beraninya kamu memakai uang darurat ayahmu untuk berjudi. Apa kamu masih punya hati nurani? Bermain judi batu itu, biasa ada menang dan kalah. Ini adalah aturan yang sudah disepakati semua orang. Kalian sendiri yang rugi saat memotong batu. Apa bisa menyalahkan pihak lelang kami? Omong kosong. Memang wajar jika judi batu ada menang dan kalah. Tapi kami semua di sini, tidak ada satupun batu yang menghasilkan giok. Apa ini yang kalian sebut wajar? Nona Kian, tampaknya keluarga Kian kalian. Bermain di industri abu-abu boleh saja, tetapi untuk industri batu giok, sepertinya kalian tidak becus. Tuan muda keluarga Bai Hauran. Kamu sengaja. Hei, Nona Kian, jangan bicara sembarangan seperti itu. Kalian mengadakan lelang. Kami datang ke sini untuk membeli batu. Bukankah ini hal yang wajar? Tapi kalian tidak bisa menganggap kami sebagai orang bodoh. Hari ini, aku bukan bertindak sebagai tuan muda keluarga Bai. Aku hanyalah pelanggan biasa. Cepat kembalikan uang kami. Kembalikan setengahnya padaku. Sisanya, kuanggap sebagai uang belajar. Jika tidak, aku pasti akan melaporkan kalian. Mau uang kembali? Tidak mungkin. Siapa yang berjudi harus siap kalah. Kuharap kalian mematuhi aturan. Jika kamu berani tidak mengembalikan uang itu, jangan salahkan aku jika aku nekat menghadapimu. Orang lain mungkin takut pada keluarga Cian kalian, tapi aku tidak takut. Aku bahkan tidak takut mati. Dia ternyata maju untuk melindungiku. Enya kau bocah, aku ingin membuat wanita ini merasakan akibatnya. Lin Fan, kamu lagi. Bai Hauran, setelah keluar dari keluarga Liu, bagaimana bisa kamu terpuruk sampai seperti ini? Hanya berani memukul wanita. Habisi dia. Jangan beri ampun. Bocah, siapa kamu? Berani-beraninya berteriak di depanku. Dia adalah tamu kehormatan keluarga Cian kami. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan ketiga. Kalian bilang kalau batu mentah di tempat keluarga Kianku semuanya sampah. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk membalikan keadaan. Sekarang, aku akan membiarkannya memotong batu ini. Jika nilainya naik, aku akan mematahkan kaki anjing kalian. Jika nilainya anjlok, aku tidak hanya akan mengembalikan 50% biaya penawaran kalian, tapi juga memberi kalian 500.000 yuan lagi. Lupakan soal biaya penawaran dan uang tunai itu. Aku punya banyak uang jutaan yuan. Lalu, apa maumu? Aku menginginkan bagian tambang giok keluarga Kian sebesar 50%. Keluarga Bai menginginkan milik keluarga Cian kami. Saham sebesar 50%. Baiklah, bocah Lin, pergilah memotong batunya. Tunjukkan pada mereka, apakah batu mentah dari tambang giok keluarga Kian kami benar-benar sampah atau bukan? Baiklah, baik. Tuan ketiga. Tuan Lin, ini 4 batu mentah yang Anda menangkan lelangnya. Menurut Anda, mana yang harus dipotong dulu? Potong semuanya. Tuan ketiga, saya punya satu permohonan lancang. Ya? Aku ingin menaikkan taruhan pada permainan judi batu ini. Taruhan tambahan apa? Karena Tuan Muda Bai berkata, tidak akan menghasilkan barang bagus di tempat ini.
Maka bagaimana kalau kita bertaruh lebih besar? Jika dari keempat batuku ini ada satu saja yang tidak mendatangkan untung, maka kita akan mengembalikan uang para tuan ini sepenuhnya tanpa kurang sepeser pun. Bagaimana? Sebaliknya, aku ingin Tuan Muda Bai merangkak keluar dari sini. Bocah Lin, nyalimu cukup besar. Memang pantas jadi pria yang disukai putriku. Baiklah, karena kamu bersedia bertaruh. Jika aku tidak ikut bertaruh, bukankah orang lain akan meremehkanku? Apa? Orang yang disukai putrinya? Si Margalin, kamu pikir kamu dewa judi? Berani sekali memotong keempatnya sekaligus. Bagian saham tambang giok keluarga Kian pasti akan menjadi milikku. Suruh ahli pemotong batu memotongnya sesuai garis yang kugambar. Baik, Tuan Lin. Si Margalin, kamu benar-benar penyelamatku. Awalnya kupikir hari ini akan pulang dengan tangan kosong. Tak disangka, kamu membantuku. Membalikkan keadaan, membuka keempat batu ini, peluangnya hampir nol. Hari ini, saham pasar giok keluarga Cian pasti jadi milikku. Tuan Muda Bai, nanti saat kakimu patah dan kamu merangkak keluar, kuharap kamu masih bisa tersenyum selebar ini. Batu pertama sudah dipotong, ditutupi begitu rapat, pasti sudah kalah kan? Tuan ketiga Kian, keluarga Kian kalian tidak cocok mengelola pasar giok. Menurutku, lebih baik serahkan setengah saham kalian kepada keluarga Bai kami. Kita gabungkan kekuatan menghadapi keluarga Liu yang kecil itu. Bukankah sangat mudah? Bekerja sama denganku? Memangnya kamu pantas? Bai Haoran, apa kamu seyakin itu bisa menang? Ternyata ini adalah sebongkah giok biru jenis es tinggi. Nilai pasarnya 3 juta yuan. Berapa harga awalnya? Harga awal batu mentah ini 500.000 yuan. Harga awal yang sangat rendah. Harganya melonjak 6 kali lipat. Ini bukan sekadar untung biasa. Ini untung besar. Untung sangat besar. Si, memangnya kenapa? Kalau satu batu menghasilkan untung besar, ingin untung 4 kali berturut-turut, bahkan jika dewa turun sekalipun, itu tidak mungkin terjadi. Saham keluarga Cian hari ini pasti jadi milikku. Cepat, suruh pemotong batunya cepat sedikit. Bawa beberapa sisa batunya. Kesini semua. Tuan ketiga, mengelola pasar giok tidak semudah itu untuk bertahan. Lebih baik kamu patuh saja. Serahkan 50% bagian itu kepada keluarga Bai kami. Jika kita bergabung, bukankah lebih baik mencari uang dengan damai? Jika kamu menang, aku rela menerima kekalahan. Namun jika kamu kalah, saat aku mematahkan kakimu nanti, aku tidak akan berbelas kasihan. Bai Haoran, sejujurnya aku beritahu jika batunya tidak akan untung. Aku tidak akan membelinya. Jika kamu berlutut dan minta maaf sekarang, aku bisa meminta Tuan ketiga Cian untuk mengampunimu. Bahkan jika 2 batu yang kamu potong berturut-turut untung besar, memangnya kenapa? Keempat batu untung semua? Aku tidak percaya. Potong terus. Kalau begitu, mari kita lanjutkan taruhan ini. Siapa takut bawa batu ketiga? Saya ucapkan selamat dulu kepada Tuan Lin. Giok hitam. Ternyata ini giok hitam. Nilai batu ini pasti lebih dari puluhan juta. Giok hitam ini, kenapa rasanya sangat familiar? Ini adalah dimensi ruang mata ungu emas. Akhirnya berevolusi. Lalu, apa gunanya ruang ini? Mungkinkah bisa menyimpan barang? Bukankah ini batu mentah yang kubeli sebelumnya? Ini ternyata benar-benar bisa menyimpan barang. Hebat sekali. Setelah urusan di sini selesai, aku harus segera pulang untuk mencoba mata ungu emas yang baru ditingkatkan dan melihat apa saja kemampuannya. Lin Fan, sadarlah. Lin Fan, kamu kenapa? Bisa-bisanya kamu tertidur sambil berdiri di siang bolong. Oh, tidak apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini aku terlalu lelah. Aku akan baik-baik saja setelah pulang dan istirahat. Lalu, bagaimana dengan batu keempat? Sudah selesai dipotong? Belum.com. Entah kenapa, batu keempat ini dipotong sangat lambat. Mengulur waktu tidak akan ada gunanya. Pasti hasilnya gagal total. Tuan ketiga Kian, kulihat, apa Anda masih ingin terus bersaing? Bisnis ini, awalnya, kita bisa bekerja sama untuk saling menguntungkan. Mau merebut makanan dari mulutku, Chen Laosan? Coba lihat apa kamu punya kemampuan. Gawat-gawat, Master pemotong batu pingsan. Pasti karena
Batu terakhir ini gagal total. Lin Fan, sudah kubilang, kamu tidak mungkin bisa menang terus. Cepat, siram dia dengan air dingin sampai sadar. Bahkan jika dia mau mati, dia harus memotong batu mentah terakhir ini. Sampai selesai, baru boleh mati. Tuan ketiga Qian, menurutku, Anda tidak perlu marah. Keluarga baik kami di dunia batu giok juga memiliki pengaruh besar. Jika kedua keluarga kita bekerja sama, pasti akan saling menguntungkan. Tidak perlu merusak hubungan, hanya karena seorang pedagang kaki lima murahan. Tuan ketiga, Master pemotong batu itu menjadi gila. Dia terus menggumamkan sesuatu. Giok merah jengger ayam kualitas super. Apa? Apa? Giok merah jengger ayam, kualitas super. Kualitas giok ini ternyata jauh lebih baik dari yang kuperkirakan. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tempat seperti ini bisa menghasilkan giok merah jengger ayam kualitas super yang langka dalam 1000 tahun? Giok merah jengger ayam dengan kualitas seperti ini, nilainya setidaknya 100 juta. Batu mentah Guatemala milik keluarga Qian ternyata bisa menghasilkan harta karun langka berkualitas setinggi ini. Lin Fan, aku memang tidak salah menilaimu. Rasa percaya dirimu bukanlah kesombongan buta. Tuan Muda Bai, mau pergi kemana Anda? Tuan ketiga, tadi saya hanya bercanda. Saya meminta maaf kepada Anda. Lain kali saya pasti datang berkunjung untuk meminta maaf. Tidak perlu, cukup penuhi saja perjanjian taruhannya. Tuan ketiga, aku ini tuan muda keluarga Bai. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Hei, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Haha. Teman muda Lin, bagaimana kalau 4 batu giok ini dijual saja semuanya kepada keluarga Qian kami? Saya tawarkan 200 juta yuan. Luar biasa sekali. Haha, semuanya terserah keputusan tuan ketiga. Keempat batu giok ini, meskipun nilainya sangat tinggi, tapi paling banyak hanya 100 juta lebih. Tuan ketiga Qian langsung menawarkan 200 juta. Apa sebenarnya maksudnya? Terserahlah. Yang penting uangnya sudah sampai di tangan sendiri. Selamat Tuan Lin, uangnya akan saya transfer ke rekening Anda. Bagaimana? Aku tidak mengecewakanmu kan? Tapi batu-batu ini sama sekali tidak bernilai 200 juta. Sebenarnya apa rencana ayahmu? Kenapa aku merasa seperti akan dijual dan masih membantu mereka menghitung uang? Tenang saja, kita adalah teman. Ayahku tidak akan menipumu. Baguslah kalau begitu. Haha. Hadirin sekalian, karena masalah ini sudah selesai. Batu mentah milik teman muda Lin telah membuktikan bahwa di dalam area pelelangan kami masih ada bahan berkualitas bagus. Silakan berbelanja sepuasnya. Karena tugasku sudah selesai, aku tidak ingin mengganggu lebih lama lagi. Saya pamit dulu. Haha, baiklah. Teman muda Lin, pintu gerbang keluarga Qian kami selalu terbuka lebar untukmu kapan saja. Shui, antar teman muda Lin keluar. Baik, Ayah. Pintu selalu terbuka lebar untukku. Si tua ini, sebenarnya apa yang dia rencanakan? Kata-katanya terdengar agak aneh. Sudahlah, terlalu banyak hal aneh yang terjadi hari ini. Lebih baik aku segera pulang dan mencoba kemampuan baru. Zi Jintong milikku. Hahaha. Sejak energimu kuserap habis, kamu jadi kehilangan semua energi spiritualmu. Mungkinkah warisan ratusan tahun ini hancur begitu saja di tanganku? Mari ku coba kemampuan baruku padamu. Masuk. Ini benar-benar nyata. Aku benar-benar telah membangkitkan kemampuan spesial jika kiamat tiba. Bukankah aku bisa menimbun barang sepuasnya? Keluar. Kenapa lukisan ini berbeda dengan yang sebelumnya? Sepertinya lukisan ini tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Mungkinkah kemampuan spasialku juga bisa memulihkan barang antik? Masuk. Keluarkan. Wah, luar biasa. Aku benar-benar bisa memulihkan barang antik. Bukankah dengan begitu, aku bisa memulihkan mangkuk glasir biru tabur itu? Kakak ada di mana? Aku akan menemuimu. Kak. Lin Fan,
Ada apa kamu mencariku terburu-buru begini? Ada urusan apa? Begini kak, mangkuk glasir biru tabur itu sekarang disimpan di mana? Benda itu, aku juga tidak tahu. Kakek menyimpannya di mana? Biar ku tanyakan dulu ya. Anak muda, ada angin apa hari ini? Kamu terpikir untuk berkunjung ke rumahku? Aku sudah bilang pada Royan agar menyuruhmu sering-sering main ke sini. Kakek, kedatangan adik seperguruanku ingin menanyakan tentang mangkuk glasir biru itu. Apakah masih ada di rumah? Kukira dia datang untuk apa? Ternyata dia ingin meminta kembali hadiah ulang tahun yang sudah diberikan. Orang-orang tertentu ini memang saking miskinnya, sanggup melakukan apa saja. Liu Yaxin, apa yang kamu bicarakan? Adik seperguruanku bukan orang seperti itu. Kalau dia bukan gembel miskin, lalu kenapa dia ingin hadiah yang sudah diberikan diminta kembali? Diam. Aku percaya teman muda Lin bukan orang seperti itu. Hanya saja aku tidak tahu. Teman muda menanyakan mangkuk glasir biru itu sebenarnya untuk urusan apa? Kakek Liu, mangkuk glasir biru itu. Bukankah ada bagian yang sumbing? Sekarang saya sudah belajar bagaimana cara memperbaikinya. Saya berpikir untuk membawanya pulang dan memperbaikinya. Lalu memberikannya kembali kepada Anda dalam kondisi utuh. Kamu benar-benar bisa memperbaikinya? Kakek Liu, saya yakin bisa memperbaikinya. Adik, seperguruan, sejak kapan kamu belajar memperbaiki benda antik? Saya baru saja mempelajarinya. Namun, memperbaiki mangkuk glasir biru itu bukan masalah. Teman muda Lin, hanya saja sayang sekali. Mangkuk glasir biru itu sudah kukirim ke Asosiasi Perhiasan dan Barang Antik. Namun, jika kamu benar-benar bisa memperbaikinya, minta Yaxin menemani kalian pergi mengambilnya kembali bersama. Hei, kakek Liu, kita kan keluarga sendiri. Tidak perlu sungkan. Setelah aku selesai memperbaikinya, akan kukembalikan utuh kepada Anda. Haha, kamu ini sudah terburu-buru mengaku sebagai bagian dari keluarga, ya? Pergilah bersama. Kakak senior, ayo. Ini pertama kalinya kalian ke tempat semegah ini kan? Ikuti aku saja. Jangan melihat sekeliling sembarangan. Hati-hati. Nanti satpam mengusir kalian keluar. Jangan bilang aku tidak memperingatkan. Kalian berdua. Ketua Yuan. Ketua Yuan, kedatangan kami kali ini adalah untuk mengambil kembali mangkuk glasir biru tabur. Adik seperguruanku bilang dia bisa memperbaiki mangkuk glasir biru tabur itu. Masalah ini tidak ada gunanya mencari saya. Kalian harus menemui Master Shen. Barulah kalian bisa membawa pergi mangkuk glasir biru tabur. Mangkuk glasir biru tabur. Hari ini, kalian tidak bisa membawanya pergi. Aku masih melakukan simulasi perbaikan. Aku tidak akan menyerahkannya. Master Shen, Anda salah paham. Kami ke sini bukan untuk mengambil paksa mangkuk glasir biru tabur, tetapi adik seperguruanku ingin memperbaikinya. Kamu bilang, kamu bisa memperbaiki mangkuk glasir biru tabur itu? Benar, memangnya tidak boleh? Bahkan aku saja tidak yakin 100% bisa memperbaikinya dengan baik. Sedangkan kamu cuma anak kemarin sore. Beraninya kamu sesumbar tanpa tahu malu bahwa kamu bisa memperbaikinya. Harta karun langka yang sangat berharga ini sama sekali tidak boleh hancur di tangan kalian. Master Shen, Anda benar-benar salah paham. Mangkuk glasir biru tabur ini sendiri adalah pemberian junior saya sebagai hadiah ulang tahun kakek saya. Jika dia ingin membawanya untuk diperbaiki, itu adalah hal yang wajar. Tidak ada dari kalian yang berhak mencegahnya. Liu Royan, apa kamu sudah bosan hidup? Apa kamu tahu? Menyinggung Ketua Shen bisa membuat perhiasan, dan giok keluarga kita tidak bisa mendapatkan sertifikasi lagi. Kamu ingin menghancurkan keluarga Liu kita ya? Kalian tidak perlu banyak bicara lagi. Hari ini, mangkuk glasir biru tabur ini tidak boleh ada yang membawanya pergi. Setelah aku selesai memperbaikinya, tentu akan kukembalikan pada kalian. Sejujurnya, aku bisa memperbaikinya hanya dalam 1 jam. Bocah, apa katamu? Kamu bilang
bisa memperbaikinya dalam 1 jam? Yeah, bahkan mungkin tidak sampai 1 jam. 10 menit pun bisa. Kamu butuh 3 bulan, tapi hanya bisa memperbaiki cacat sekecil ini. Aku jadi sangat meragukan kemampuanmu. Jangan-jangan kamu masuk lewat pintu belakang? Bocah, beraninya kamu bicara begitu padaku. Aku masuk lewat pintu belakang, lalu kamu sendiri apa? Kamu bahkan untuk lewat pintu belakang pun tidak punya kualifikasi. Aduh, apa ucapanku menyinggung titik sensitifmu? Masih berani bilang butuh 3 bulan untuk memperbaikinya. Kenapa tidak bilang saja butuh waktu 3 tahun untuk memperbaikinya? Segera kembalikan mangkuk glasir biru tabur itu kepadaku. Aku tidak perlu kamu memperbaikinya lagi. Bocah, kamu bisa memperbaikinya dalam waktu 1 jam. Kalau begitu, biar kutanya. Jika gagal memperbaikinya, apa yang akan kamu lakukan? Dalam waktu 1 jam, jika tidak bisa diperbaiki, aku akan mendonasikan mangkuk glasir biru tabur ini kepada Asosiasi Peninggalan Budaya kalian. Tapi bagaimana jika aku berhasil memperbaikinya? Apa yang akan Anda lakukan? Jika kamu berhasil memperbaikinya, aku, Yuan Hong, Wakil Ketua Asosiasi Peninggalan Budaya, akan membungkuk dan meminta maaf kepadamu. Sepakat. Kemari, keluarkan mangkuk glasir biru tabur itu. Kalau begitu, mohon Ketua Yuan siapkan ruangan kosong untukku. Aku butuh lingkungan yang tenang. Mari kita lihat bagaimana dia akan membereskan kekacauan ini nanti. Ya. Master Shen, silakan lihat. Ini, Baba, apa ini? Sungguh, seorang jenius yang luar biasa. Aku, Shen, hari ini benar-benar telah membuka mata. Di atas langit masih ada langit, di luar sana masih ada yang lebih hebat. Aku benar-benar mengaku kalah. Adik seperguruan, sebenarnya berapa banyak lagi kejutan yang akan kamu berikan padaku? Ketua Yuan, adik seperguruan saya, dalam waktu 1 jam telah memperbaiki mangkuk glasir biru tabur ini. Bukankah Anda juga seharusnya meminta maaf kepada adik seperguruan saya? Nona Liu, aku. Apakah Anda berencana untuk mengingkari janji? Maaf, aku tidak seharusnya memandang rendah orang lain. Jangan lupakan ini lain kali. Kakak seperguruan, kalau begitu, ayo kita segera membawa pulang mangkuk glasir biru tabur ini. Tunjukkan pada kakek, biar kakek juga ikut senang. Baiklah. Bagus. Haha, tidak disangka. Teman muda Lin ini ternyata begitu berbakat. Sayang sekali. Setelah hari ini, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk menjadi cucu menantuku. Kakek, apa maksud ucapan kakek? Kian Sanya itu sudah menemui adik seperguruanmu secara langsung untuk putrinya mengajukan lamaran. Apa? Kakek, aku ada urusan dan harus pergi keluar sebentar. Hei, kakek tahu kamu mau kemana? Ayo, kakek ikut pergi bersamamu. Teman muda Lin, aku orangnya tidak suka banyak basa-basi. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Putriku, kau bersedia menikahi atau tidak? Jika kamu bersedia menikahi putriku, seluruh aset keluarga Jian kelak akan menjadi milikmu. Ini, kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Kian Sanye, apa yang ingin kau katakan juga merupakan apa yang ingin kukatakan. Lin Fan, jika kamu setuju menikahi Ruoyan, semua milik keluarga Liu akan menjadi milikmu. Ini, apakah aku harus memilih? Masalahnya, saat ini aku belum ingin menikah. Katakan, siapa sebenarnya yang akan kamu pilih?
Cepat katakan siapa yang kamu pilih. Aku. Ayo katakan, cepat katakan. Aduh, bagaimana ini? Halo? Bibi? Xiaofan, bisa kau datang sebentar ke dealer Audi 4S di Jalan Binjiang? Aku mendapat sedikit masalah di toko. Bibi, jangan panik. Aku akan segera ke sana. Halo? Phil, Jika hari ini kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, jangan harap kamu bisa pergi. Kan sudah aku bilang. Bibi, Xiaofan, akhirnya kamu datang. Ayo pergi. Aku sudah tidak apa-apa. Hei, Jiang Yufei, apa aku mengizinkanmu pergi? Kembali kamu. Yang Wanting, akhirnya nih, kan sudah aku bilang. Aku tidak menginginkan mobil ini lagi. Aku mengalah padamu. Mau apa lagi sih? Mobil ini sudah kamu uji coba. Dikasih gratis pun, aku tidak sudi. Lagi pula, yang kubahas hari ini bukan soal mobil. Saat di universitas dulu, apa kamu mengadu pada Zhang Haijie? Makanya, dia memutuskan hubungan denganku. Aku sudah berkali-kali bilang padamu, aku dan Zhang Haijie itu, kami tidak akrab. Pura-pura saja. Teruskan saja kepura-puraanmu itu. Mungkin orang lain tidak tahu kebusukan sifatmu, tapi apa aku, yang Wanting, tidak tahu? Kamu itu orang licik yang picik. Jangan memfitnahku. Kamu juga menyukai Zhang Haijie kan? Agar aku tidak bisa mendapatkan Zhang Haijie, kamu diam-diam memberitahunya bahwa aku suka pergi ke bar dan suka bermesraan dengan pria lain supaya dia menjauhiku. Biar kamu bisa merebutnya. Kamu sungguh menjijikan. Xiaofan, ayo pergi. Jangan pedulikan wanita gila ini. Bibi, aku percaya kamu bukan orang seperti itu. Oh, ya. Siapa orang yang dia sebut tadi? Siapa Zhang Haijie itu? Aku, Zhang Haijie, dan Yang Wanting. Kami adalah teman sekelas saat kuliah. Zhang Haijie itu aslinya memang seorang playboy. Setelah dia putus denganmu, dia langsung menempel padaku. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Tapi malah, Yang Wanting terus menyebarkan rumor tentangku di luar. Dia bilang, demi mendekati Zhang Haijie, aku sengaja memisahkan mereka. Dia bahkan bilang, aku suka pergi ke bar. Sehingga di sekolah, dia mengajak orang-orang mengucilkanku. Apa aku salah bicara? Semua ini gara-gara kamu, aku jadi gagal mendekati Zhang Haijie. Kalau hari ini kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, pekerjaanmu di stasiun TV, jangan harap bisa dilanjutkan lagi. Aduh. Hebat sekali kamu. Hanya dengan sepatah kata, kamu ingin bibiku kehilangan pekerjaannya? Hebat sekali kamu. Kak Baiku dan direktur stasiun TV sangat dekat. Hanya butuh sepatah kata bisa membuat si tidak berguna Jiang Yufei ini segera angkat kaki dari stasiun TV. Kak Bai yang mana? Hebat sekali. Kok aku belum pernah mendengarnya ya? Kamu belum pernah dengar? Karena kamu memang tidak pantas tahu. Luar biasa. Tidak pantas tahu, katanya. Sepertinya si Kak Bai yang kamu bicarakan itu, yang memberimu keberanian hingga berani menindas bibiku, kan? Memangnya kenapa kalau aku menindasnya? Kalau kamu berani bicara sepatah kata lagi, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di kota Longjiang. Jiang Yufei, kenapa hidupmu semakin hari semakin memburuk saja? Saat kuliah dulu, dia lumayan berbakat. Tak disangka, begitu lulus, malah bersama dengan pria pecundang. Sampai sekarang pun belum bisa menggait kakak Kuan. Bibi ditindas seperti ini jika aku tidak membantu Bibi melampiaskan kekesalan ini. Pria macam apa aku ini? Jiang Yufei, jika kamu masih punya urat malu, carilah pria yang berkualitas. Dan tunjukkan padaku, jangan terus bersama si pecundang ini sepanjang hari. Dan bergaul bersamanya. Lama-kelamaan, kamu juga akan menjadi pecundang yang dibenci semua orang. Benar-benar menjijikkan. Berani sekali kamu memukulku. Memang kamulah yang patut kupukul. Jika kamu berani bicara seperti itu lagi kepada bibiku, aku akan menghabisimu. Kamu berani memberitahu namamu? Aku akan menyuruh kakak Bai mematahkan kaki anjingmu. Katakan pada kakak Baimu yang hebat itu, namaku Lin Fan. Hari ini, aku akan menunggunya di sini. Kita lihat saja dia berani datang atau tidak. Berani-beraninya kamu memukulku lagi. Ada pembunuhan! Ada pembunuhan! Tolong, cepat ke sini. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Nona Yang. Mengapa Anda ada di sini? Apakah Tuan Muda Bai
tidak datang bersama Anda. Oh, Manager Wang. Ada orang yang berani memukulku di tokomu. Mau kamu urus masalah ini atau tidak? Siapa bajingan yang tidak tahu diri itu? Yang berani menyentuh Nona Yang. Bosan hidup, ya? Orang ini. Bocah, berani sekali kamu, ya? Berani sekali memukul Nona Yang. Dia, mulutnya kotor dan menghina bibiku. Dia pantas mendapatkan pukulan dariku. Bocah, aku peringatkan kamu. Jangan terlalu sombong. Orang di balik Nona Yang tidak sanggup kamu usik. Aku tidak sanggup? Benar sekali. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku masih bisa mengampunimu. Kalau tidak, begitu Kak Bai tiba, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Dengar itu, cepat berlutut. Minta maaf pada Nona Yang. Atas dasar apa? Kalian benar-benar tidak masuk akal. Jelas-jelas. Yang wanting, yang cari masalah duluan. Kenapa Chauvin yang harus minta maaf? Atas dasar apa? Hanya karena kalian orang rendahan dan telah menyinggung sosok yang tak seharusnya kalian usik. Cepat minta maaf. Menyuruhku minta maaf padanya. Jangan harap seumur hidup. Kalau mau minta maaf, harusnya yang wanting. Yang minta maaf kepada bibiku. Bocah, apakah kamu hari ini benar-benar ingin memperbesar masalah? Memangnya, kalau iya kenapa? Hari ini aku memang ingin memperbesar masalah. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Bagus, bagus, bagus. Kau cari mati. Toko ini adalah wilayah keluarga Liu. Keluarga Bai dan keluarga Liu bersahabat dekat. Berani menyinggung dua keluarga kaya sekaligus. Jangan menyesal nanti. Keluarga Liu? Kenapa? Mendengar nama keluarga Liu, kamu langsung takut? Wajar saja. Lagi pula, orang seperti Tuan Muda Bai dan keluarga Liu yang berada di kelas atas adalah sosok yang bagi pecundang sepertimu. Bahkan seumur hidup pun tidak akan pernah bisa dijangkau. Kamu terlalu banyak berpikir. Keluarga Liu, ya? Begini saja. Sekarang juga, aku akan membantu kalian memanggil orangnya ke sini. Ya? Halo? Halo, adik seperguruan. Hello, kakak seperguruan. Aku sedang di dealer 4S keluarga Liu. Bisa ke sini sebentar? Baik, aku akan segera ke sana. Mana teleponnya? Aku sudah meneleponnya untuk kalian. Tinggal tunggu kakak seperguruanku datang saja. Kakak seperguruanmu orang keluarga Liu? Benar, namanya Liu Ruoyan, yaitu sosok yang kalian sebut Nona Besar, keluarga Liu. Bocah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tokoh seperti Nona Besar keluarga Liu memangnya pantas dikenal oleh rakyat jelata kelas bawah sepertimu? Masih berani bilang sudah menelepon dan menyuruhnya datang? Sedang mimpi di siang bolong ya? Apa yang dikatakan Nona yang memang benar. Bahkan aku sendiri pun jika ingin bertemu dengan Nona besar kami harus melalui berbagai tingkat laporan. Baru bisa dipanggil untuk menghadap. Tapi kau malah bilang menyuruhnya datang dan dia akan langsung datang. Apa kau ingin membuatku tertawa setengah mati? Hahaha. Kuharap nanti kalian masih bisa tertawa seperti ini. Huh? Cih, sudah begini pun masih saja keras kepala. Manager Wang, aku tidak ingin membuang-buang waktu bicara dengan mereka lagi. Tekan dia ke lantai untukku. Paksa dia berlutut dan minta maaf padaku. Baik, saya akan segera memberi mereka pelajaran untuk Anda, Nona Yang. Jangan harap, selama ada aku di sini, kalian jangan harap bisa menyentuh Chauvin. Chauvin, kamu pergi dulu. Tante, tenang saja. Tidak apa-apa. Tidak perlu begitu tegang. Bocah, mulutmu keras juga. Ya, tenang saja. Hari ini, aku akan mematahkan salah satu lenganmu. Dan pastinya, tidak akan merenggut nyawamu. Hentikan! Nona Liu, Anda sudah datang. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Oh, Nona Liu. Oh, maksud Anda dia? Anda mungkin tidak tahu. Dia cari mati. Mencoba membuat keributan di toko kita. Aku baru saja bersiap memberi dia pelajaran. Memberi dia pelajaran? Kau pikir kau siapa? Berani sekali memberi pelajaran pada adik seperguruanku? Nona Liu, apa yang Anda katakan? Dia adik seperguruan Anda? Ini tidak mungkin. Lin Fancy tidak berguna itu. Bagaimana mungkin menjadi adik seperguruan? Nona Liu,
Aku tidak percaya. Jaga ucapanmu. Memangnya kau pantas membicarakan adik seperguruanku? Berani-beraninya kau memukulku, meskipun kau adalah nona besar keluarga Liu. Lalu kenapa? Di belakangku ada tuan muda keluarga Bai, Bai Haoran. Siapa yang bosan hidup hingga berani menyentuh wanitaku? Aku. Lin Fan, kau lagi. Berulang kali mengacaukan rencanaku. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Bai Haoran, jaga ucapanmu. Liu Ruoyan, sampai sekarang aku masih tidak mengerti sampah seperti Lin Fan ini. Apa bagusnya dia? Kenapa kau bersikeras demi dia untuk memutuskan hubungan denganku? Adik seperguruanku baik dalam segala hal. Dibandingkan playboy sepertimu, dia jauh lebih baik berlipat ganda. Liu Ruoyan, kutanya sekali lagi. Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Ya, sudah kupikirkan matang-matang. Liu Ruoyan, kau bersikeras demi dia, membuat kedua keluarga kita bertarung hingga hancur bersama? Tidak, tidak, tidak. Selama ada aku di sini, yang akan hancur hanyalah keluarga baik kalian. Lin Fan, kau berulang kali merusak rencanaku. Biar ku beritahu, aku sekarang sedang sangat kesal. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Cepat kemari, patahkan kakinya dan potong lidahnya, biar kulihat bagaimana dia bisa bersikap sombong lagi. Lakukan. Coba lihat siapa yang berani. Nona Qian, kenapa Anda bisa datang ke sini? Kamu menindas pacarku. Mana mungkin aku tidak datang? Pacar? Dia, bukankah dia menantu menumpang di keluarga Liu? Keluarga Qian dan keluarga Liu kami sama-sama menyukai Lin Fan. Ada masalah? Bai Haoran, aku sudah pernah mengatakannya padamu. Yang benar mendapat banyak bantuan, yang salah kehilangan dukungan. Sekarang adalah bukti terbaiknya, dan kamu masih tidak percaya? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Aku tidak terima. Keluarga baikku adalah keluarga terpandang di Longjiang, dan aku adalah tuan muda kaya raya. Sedangkan kamu cuma seorang pedagang kaki lima. Kamu, atas dasar apa kamu bisa lebih hebat dariku? Tuan muda Bai, Anda baik-baik saja? Enyahlah, bocah, ku peringatkan kau. Selama aku masih hidup, aku tidak akan melepaskanmu. Kebetulan sekali, aku juga berpikir demikian. Kenapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Memangnya kau berani membunuh orang? Apa kau berani membunuhku? Tentu saja aku tidak berani membunuh orang, tapi aku punya banyak cara lain. Hantu! Ada hantu! Tuan muda Bai, Tuan muda Bai, tunggu aku. Kakak seperguruan, Nona, Qian, terima kasih kalian semua. Bahkan, sengaja datang kemari untuk membantuku. Tidak usah, sungkan. Sudah seharusnya aku melakukannya. Jadi, kamu sudah memutuskan mau memilih siapa? Benar, kamu sudah memutuskan mau memilih siapa? Aku, orang dewasa. Mana ada yang memilih? Aku mau semuanya.